Kemendikbudristek tersebut tentang Permendikbudristek Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber hebat yang pakar dan ahli kurikulum ya, di bidangnya, di bidang Kemendikbudristek Dikti tentunya yang akan membahas topik tersebut. Beliau adalah Dr. Insinyur Samsul Arifin MT. Assalamualaikum Dokter, Sugeng Injing. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Suaranya bisa nggih. didengar nggih? Siap, jelas, Nggih, jelas Bapak alhamdulillah. Samsul. Nggih. Nggih. Nggih, sebelum masuki materi, berikut kami sampaikan sedikit CV beliau yang tentu saja Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi. Nggih. Nama Dr. Insinyur Samsul Arifin MT. Alamat tinggal masih di Surabaya, Dokter. Nggih, masih di Nggih, Surabaya. masih nggih Bapak. Nggih. Dengan berbagai kualifikasi utama di bidang pendidikan dan teknologi pembelajaran, dan beliau menempuh pendidikan terakhir program doktoral di Universitas Negeri Malang pada tahun 2015. Sekarang beliau mengabdi sebagai dosen tetap di Departemen Teknik Fisika, FIT, dan RS di Institut Teknologi Surabaya, dan sebagai tim ahli kurikulum Direktorat Pembelajaran Kemendikbudristek dengan riwayat kedudukan sebagai tim ahli dan tim penyusun kurikulum secara nasional maupun internasional. Sangat luar biasa. Kalau nanti saya bacakan, enggak workshop-workshop nanti ya, Dokter. Iya, Bapak. Nggih. Adapun untuk kesempatan pagi hari ini, beliau akan menyampaikan terkait implementasi Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Mohon izin Pak Samsul untuk waktu yang tersedia di kegiatan ini adalah mohon izin Bapak paparan, kami beri waktu 90 menit, kemudian nanti 30 menit sisanya untuk diskusi dan tanya jawab. Ngeten Bapak, Nggih, monggo. berkenan Ji? Nggih, baik. Nggih. Baik Bapak, terima kasih atas perkenannya serta rawuhnya. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Dr. Samsul Arifin untuk menyampaikan paparan materi. Silakan Nggih. Bapak. Nggih, matur nuwun Bu Ari atas Iya, kesempatan siap. yang diberikan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur, Bapak Dr. Muhammad Wildan yang tadi telah membuka acara, dan yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Poltekkes Kemenkes Malang yang tadi telah disebutkan satu persatu. Lalu yang terhormat Bapak Ibu peserta workshop dari kalangan mitra yang juga alhamdulillah bisa berpartisipasi hari ini dan besok. Moga-moga nanti bisa memberikan eh, masukan-masukan, sharing-sharing begitu. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta workshop, Bapak Ibu dosen peserta workshop eh, pada pagi hari ini, serta saya ingin menyapa Ibu Dr. Eni Puji Wahyuningsih, ya narasumber yang kedua. Alhamdulillah juga bisa bergabung dengan kita semua di forum secara daring ini. Bapak Ibu, semoga nanti acara ini bisa saling memberikan manfaat ya Bapak Ibu. Baik buat saya sebagai narasumber maupun buat Bapak Ibu. Nah, kita akan membicarakan sesuatu yang lagi banyak dibicarakan orang di perguruan tinggi khususnya, yaitu terkait dengan implementasi Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023, yaitu tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Ya, dan permen ini telah berlaku sejak tanggal 16 Agustus tahun 2023, dan kita diberi waktu masa peralihan sampai dengan 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini, Bapak Ibu, kita mesti harus berbenah-benah ini, mulai melakukan evaluasi, lalu membuat skala prioritas, lalu menetapkan standar perguruan tinggi masing-masing. Ya. Karena di standar permen ini memang banyak standar yang dilepas oleh kementerian, yang didorong standar itu ditetapkan oleh perguruan tinggi. Lalu kita juga mempersiapkan perangkat-perangkat pendukungnya. Lalu juga kita sedang berdebar-debar ini, menunggu bagaimana nanti
menetapkan instrumen dan kriteria penilaiannya, perubahannya seperti apa gitu. Lalu bagaimana dampaknya terhadap kita gitu, Bapak Ibu ya. Dan insya Allah kalau kita jalankan dengan tahapan-tahapan yang terencana, begitu terstruktur, insya Allah kita akan bisa merespon permen ini dengan baik. Ya, intinya bahwasanya permen ini eh, bagaimana perguruan tinggi itu punya keleluasaan untuk mengembangkan dan menetapkan serta mengimplementasi standarnya sendiri, ya, yang melampaui dari standar nasional pendidikan tinggi. Ya, supaya apa Bapak Ibu, supaya perguruan tinggi masing-masing itu bisa berkembang sesuai dengan visi misi masing-masing, sesuai dengan penciri perguruan tinggi masing-masing. Ya, harapan mulianya seperti itu. Nanti dalam perjalanannya mari kita apa namanya ikuti bersama ya Bapak Ibu. Eh, Baik Bapak Ibu, ini saya menyiapkan beberapa slide ya Bapak Ibu, beberapa slide. Apakah sudah bisa dilihat di sana Bapak Ibu slide saya? Sampun nggih? Apakah Udah, PPT-nya sudah bisa? Pak, Siap, namun belum di slide. Sampun nggih? sampun, sampun Nggih, Bapak, tapi nggih, belum di ya belum di slideshow. slideshow, nggih. Oke. Siap, nggih. Siap, sampun. Nggih, alhamdulillah. Jadi apa slide saya beri judul pengembangan kurikulum pendidikan tinggi sesuai dengan KKNI dan SNDikti. SNDikti ini maksud saya adalah SNDikti yang baru nggih, Bapak Ibu. Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Jadi setiap saya menyebut SNDikti maksudnya adalah SNDikti yang baru dengan pendekatan OB. Lalu materi-materi yang sudah saya siapkan ini ada sistem pendidikan tinggi, siklus tahapan pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, lalu perumusan profil dan lulusan, CPL ya, CPL program studi, pembentukan bobot mata kuliah dan struktur kurikulum. Semuanya nanti pembahasan ini menggunakan rujukan dari Permen 53 tadi, dari SNDikti tadi. Dengan harapan nanti materi ini selesai, Bapak Ibu sudah siap mengimplementasi Permen, ya Permen 53 ini di dalam evaluasi pengembangan kurikulum dan juga implementasinya ya Bapak Ibu, dan juga termasuk di dalamnya tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur BPEPP-nya supaya segera bisa dijalankan di dalam implementasi pelaksanaan pendidikan di tempat Bapak Ibu. Nah, ini adalah rujukan-rujukannya ya Bapak Ibu, rujukannya tentu saja Undang-Undang Pendidikan, lalu Peraturan Presiden Nomor 8 tentang KKNI. Ya, ini menjadi penting kembali ini Bapak Ibu untuk kita perhatikan. Ya, lalu permen yang baru ini tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian ada indikator kinerja utama ini. Lalu ada buku panduan kurikulum yang sekarang lagi diupdate ya Bapak Ibu, lagi disesuaikan dengan Permen 53. Moga-moga bulan depan sudah selesai. Lalu kita melihat sistem pendidikan tinggi kita itu kan sistem pendidikan yang orientasinya adalah bagaimana lulusan kita tadi memiliki kompetensi-kompetensi yang bermanfaat di masyarakat begitu. Itu intinya Bapak Ibu. Supaya dia bisa bekerja, berkontribusi pada masyarakat sehingga Bapak Ibu tuntutan-tuntutan stakeholder terkait dengan kompetensi-kompetensi tertentu dalam bidang pekerjaan itu mesti harus kita akomodasi di dalam capaian pembelajaran lulusan kita atau kita akomodasi dalam rumusan standar kompetensi lulusan kita. Jadi apa saja yang menjadi tuntutan dari stakeholder ya hari ini, ya tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi seperti apa itu harus kita akomodasi Bapak Ibu. Oleh karena itu acara ini sangat baik karena menghadirkan atau mengundang Bapak Ibu dari stakeholder pengguna lulusan. Nah, kemampuan-kemampuan yang diharapkan itu adalah kemampuan-kemampuan yang pertama adalah sesuai bidang pekerjaan lulusan nanti sebagai seorang bidan begitu ya Bapak Ibu karena prodinya kebidanan. Lalu yang berikutnya adalah kemampuan-kemampuan yang terkait dengan kemampuan generik ya Bapak. Kemampuan generik itu seperti contoh adalah kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja dalam kolaborasi, lalu kemampuan berempati ya karena ini nanti bekerjanya melayani masyarakat gitu ya Bapak Ibu. Lalu ada kemampuan-kemampuan
yang terkait dengan apa sikap-sikap profesional dalam bidangnya. Nah, ini nanti Bapak Ibu gali, lalu Bapak Ibu eh, formulasikan dalam bentuk JPL. Nah, dari JPL itu Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu gunakan untuk mengembangkan kurikulum dengan menggunakan standar ya SN Dikti yang baru tadi. Ada standar luaran yang kita sebut dengan standar kompetensi lulusan JPL, lalu ada standar proses ya Bapak Ibu. Standar proses itu ada standar proses sendiri, standar pengelolaan, standar penilaian, lalu ada standar masukan gitu ya. Nah, ada standar isi, standar sarana prasarana, standar dosen dan pendik, serta standar pembiayaan itu masuk di situ. Jadi kita olah bagaimana sedemikian rupa sehingga standar-standar ini bisa mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan mahasiswa sehingga mahasiswa bisa memiliki kompetensi yang unggul. Yang unggul bukan institusinya saja Bapak Ibu, tapi yang unggul juga lulusannya. Jadi tadi sudah disampaikan dengan tepat bahwasanya kita berharap lulusan kita adalah nanti menjadi lulusan yang unggul. Nah, biasanya lulusan yang unggul itu berasal dari institusi yang unggul, prodi yang unggul. Begitu nggih Bapak Ibu. Lalu jangan lupa Bapak Ibu di pendidikan vokasi itu di samping Bapak Ibu memang harus mendidik anak-anak dengan pengetahuan yang cukup, learning to know, ya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mahasiswa itu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, learning to do, ya. Lalu berikutnya adalah bagaimana pekerjaan-pekerjaan dan pengetahuan yang baik itu dihabituasi, dibiasakan untuk melakukannya supaya dia punya karakter, ya, learning to be, ya, gitu ya, punya karakter yang baik itu dalam pelayanan masyarakat nanti. Lalu berikutnya adalah learning to live together. Kalau sudah begitu maka kita lepas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu biasanya learning to do dan learning to be-nya ini belajarnya di luar kampus ini Bapak Ibu, di luar kampus pada saat mereka praktek di rumah sakit, ya di poliklinik dan lain sebagainya. Ya dapat learning to do-nya ini. Kalau di kampus itu lebih banyak learning to know ya. Kalau tahu praktek paling di lab, di lab-lab ya, atau di tempat-tempat praktikum di lab. Nah, akan lebih real itu biasanya mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar itu adalah di luar kampus. Nah, kalau kebidanan, keperawatan, kedokteran, belajar seperti itu sudah biasa. Belajar di luar kampus itu sudah biasa. Ya memang sejak dulu belajarnya seperti itu, sebagian dari SKS-nya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Lalu di dalam proses pembelajaran ini, Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan adalah tiga hal, yaitu bagaimana mahasiswa memperoleh pengalaman belajar, experience, ya experimental learning, ya belajar dengan dosennya dan belajar dengan masyarakat. Lalu dari proses belajar itu, mahasiswa juga melakukan proses internalisasi. Ya internalisasi itu adalah semacam melakukan eh, proses perenungan terhadap apa yang dia pelajari sehingga dia mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru, keterampilan-keterampilan baru, dan dia akan mengkonstruksi pengetahuan baru itu dan pengalaman baru itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Demikian ya Bapak Ibu, ini adalah sistem pendidikan tinggi yang yang ada di tempat kita. Harapannya nanti lulusan kita memang selaras ini Bapak Ibu. Ya selaras dengan visi, misi, lalu profil lulusan, lalu dengan capaian pembelajaran gitu ya. Kalau toh nanti kurang selaras, nah ini memang sering menjadi persoalan ini Bapak Ibu ya. Kalau kurang selaras ini diapakan ini? Apalagi kalau tidak selaras begitu. Ya, seperti apa ini? Nah, tindakan-tindakan kita. Ada banyak perguruan tinggi yang memberikan jasa pada lulusannya pada saat dia bekerja dan merasa dia tidak ada beberapa kemampuan yang tidak selaras. Lalu dia kembali dipanggil kembali ke kampus atau diberikan kesempatan kembali untuk mengikuti training-training di kampus. Ada yang model begitu, Bapak Ibu. Tapi saya yakin kalau prodi Bapak Ibu dalam bidang kebidanan memang bidang yang khusus vokasi ini dalam bidang kebidanan, insya Allah lulusan Bapak Ibu akan menjadi selaras sampai nanti lulusan Bapak Ibu memang memilih pekerjaan yang menyebabkan dia tidak selaras. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu harapannya nanti Bapak Ibu pembelajaran mahasiswa di kampus itu dalam rangka untuk mencapai standar kompetensi lulusannya itu akan diwarnai dengan hasil pembelajaran di luar kampus
di mana mereka mendapatkan kompetensi-kompetensi tambahan yang memperkuat kompetensi-kompetensi yang dicanangkan di dalam kurikulum, ya Bapak Ibu. Itu manfaatnya. Nah, itu lalu tentang Permendikbud ini sendiri, Bapak Ibu, dituliskan bahwasanya Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 ini menggantikan 4 permen, Bapak Ibu, yaitu Permen Ristek Dikti nomor 62 tentang sistem penjaminan mutu, ini sudah dinyatakan tidak berlaku. Lalu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 juga dinyatakan tidak berlaku, ini tentang SN Dikti yang lama, ya. Lalu Permendikbud nomor 5 tentang tahun 2000 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi juga dinyatakan tidak berlaku. Lalu yang terakhir Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang standar pendidikan guru. Ini untuk Fakultas Pendidikan Keguruan, ya Bapak Ibu. Lalu Permen 53 ini diberlakukan sejak tanggal 15, maka 4 permen yang tadi saya sebutkan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, ya. Nah, itu pasal 106, ya Bapak Ibu. Lalu kalau kita lihat standar nasional pendidikan tinggi kita itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, standar nasional pendidikan tinggi kita itu terdiri dari 3 standar, yaitu standar masukan, standar proses, dan standar luaran, ya. Lalu kalau terkait dengan standar pendidikannya sendiri, itu ada standar luaran ini yang terdiri dari standar kompetensi lulusan, lalu ada 3 standar proses, yaitu standar proses pembelajaran, standar penilaian, dan pengelolaan yang seperti saya sebutkan tadi, lalu standar masukannya, standar isi, standar dosen dan teknik, sarana prasarana, dan standar pembiayaan. Lalu Bapak Ibu ditambah dengan 2 standar lagi, yaitu standar penelitian dan standar pengabdian pada masyarakat. 2 standar ini adalah mendukung standar pendidikan yang ada di atasnya. Ya, masing-masing standar penelitian ini juga ada 3 standar, yaitu standar luaran, proses, dan masukan. Ya. Nah, standar-standar inilah Bapak Ibu yang Bapak Ibu gunakan di program studi atau di politeknik, di institusi untuk menyusun SPMI, sistem penjaminan mutu internal Bapak Ibu. Jadi standar-standar yang belum ditentukan oleh Permen 53 ini Bapak Ibu tentukan. Ya, standar-standar yang sudah ada mungkin Bapak Ibu perlu memberikan pelampuan, ya, pelampuan dari standar minimalnya, karena SN Dikti itu adalah minimal, Bapak Ibu. Walaupun banyak yang berkomentar ini SN Dikti itu standar minimal tapi berat juga gitu, ya. Sebagai contoh misalnya Bapak Ibu menetapkan CPL ini dengan standar minimal seperti SN Dikti. Ya, berarti kalau itu standar minimal kan harus dilampaui oleh mahasiswa. Itu ya Bapak Ibu, ya. Ini sebagai contoh. Padahal di banyak tempat itu tidak mudah untuk setiap mahasiswa bisa melampaui standar minimalnya. Ya, untuk CPL minimalnya itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Dan standar ini juga akan digunakan oleh lembaga akreditasi sebagai SPME, standar penjaminan mutu eksternal, ya. Ada BAN, ada LAM, Bapak Ibu. Kalau tempatnya Bapak Ibu, LAM PT GAS, ya, PT GAS ini. Nah, ini beliau-beliau ini sudah bekerja ini Bapak Ibu di BAN maupun di LAM PT GAS. Ya, bahkan beberapa edaran itu sudah dikeluarkan oleh BAN, ya Bapak Ibu. Nanti kita tunggu bagaimana finalnya. Lalu yang tidak kalah pentingnya tadi lagi ya Bapak Ibu terkait dengan paradigma OB, ya, paradigma OB. Nah, sebelum nanti saya membahas ke paradigma OB, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di dalam Permen 53 itu, Bapak Ibu, dalam setiap standar nasional pendidikan, itu kita bisa membaca bahwasanya misalnya sebagai contoh, standar isi harus mengacu pada JPL, ya. Lalu standar proses juga harus mengacu pada JPL, ya. JPL atau SKL ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya menyampaikan JPL itu maksudnya juga SKL. Standar penilaian juga begitu Bapak Ibu. Standar pengelolaan juga begitu. Jadi semua standar ini Bapak Ibu, ya, standar proses pendidikan dan standar masukan pendidikan itu mengacu pada standar luaran gitu, ya. Mengacu ke sini. Ya. Jadi bagaimana 7 standar itu mendukung pencapaian standar luarannya. Nah, kalau begitu standar kita dan itu kita patuhi, Bapak Ibu, kita ikuti, maka kita bisa mengklaim bahwasanya
kurikulum kita sudah kita rancang dan kita desain, bahkan kita implementasi dengan paradigma OB. Mengapa demikian? Ya, karena OB sendiri itu Bapak Ibu definisinya, ya definisinya, kalau kita baca Bapak Ibu di beberapa literatur itu, definisi yang paling utama itu adalah OB itu sebagai sebuah pendekatan dalam sistem pendidikan yang fokus dengan jelas ya bagaimana eh, proses pendidikan itu dapat mencapai kemampuan ya yang penting bagi mahasiswa setelah lulus. Jadi OB itu fokus pada kemampuan apa yang penting buat mahasiswa setelah dia nanti lulus. Ya segala daya upaya mulai dari prosesnya, mulai dari mata kuliah, keluasan kedalaman isinya, mulai dari pemilihan dosen yang mengampu mata kuliah. Dalam menyusun RPS juga begitu ya Bapak Ibu ya harus mengacu pada JPL-JPL yang dibebankan. Pendek kata, semua hal yang dilakukan oleh perguruan tinggi, program studi, dan Bapak Ibu dosen beserta stakeholder itu dalam rangka untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang bermanfaat pada saat nanti dia bekerja. Yaitu oleh karena itu poin pentingnya adalah SKL atau CPL ini harus clear dulu Bapak Ibu. Harus clear dulu. Memang itu yang diinginkan ya. Diinginkan itu yang dibutuhkan oleh kompetensi yang ada di masyarakat. Lalu Bapak Ibu di dalam OB itu ada siklus outcome based education ya yang sering Bapak Ibu sudah ketahui ya. Dalam konteks penyusunan kurikulum ini Bapak Ibu seperti yang kita ketahui dimulai dari visi, misi, lalu tujuan pendidikan, kemudian turun ke profil lulusan, kemudian dari profil lulusan ini Bapak Ibu merumuskan SKL atau CPL. Ya, lalu dari SKL CPL ini Bapak Ibu menetapkan bahan kajiannya, lalu bahan kajiannya ini menjadi mata kuliahnya supaya nanti bisa jalan dengan efisien, efektif, maka Bapak Ibu diminta membuat RPS. Ya, nah setelah dan perangkatnya ya Bapak Ibu, perangkat pembelajarannya ya seperti contohnya panduan tugas, panduan praktikum, modul praktikum, lalu instrumen penilaian dalam bentuk rubrik, dalam bentuk portofolio, marking scheme, soal-soal ya dan lain-lain ya. Nah, itu perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya setelah RPS jadi Bapak Ibu mengembangkan bahan ajar ya. Bahan ajar. Nah, ini bisa dalam bentuk paling sederhana PPT setiap minggu kuliah. Lalu bisa dalam bentuk diktat, modul ajar, buku ajar, modul praktikum, ya, panduan tutorial dan lain-lain, ya Bapak Ibu. Nah, kata kuncinya supaya OB-nya jalan, Bapak Ibu, maka ini harus selaras, ya, selaras kata kuncinya. Jadi seandainya nanti mahasiswa berkutat dengan bahan ajar ini ya di setiap mata kuliah dalam satu semester, ujung-ujungnya nanti akan mencapai standar kompetensi lulusannya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Ujung-ujungnya akan sampai di sana. Lalu selesailah dokumen kurikulum kita. Sekarang implementasinya outcome based learning and teaching. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran, ajaran dosen betul-betul ya dosen ini Bapak Ibu betul-betul fokus pada CPL-nya gitu Bapak Ibu. Ya, tidak hanya pada kontennya tapi CPL-nya. Jadi tidak keluar kelas kalau mahasiswanya belum bisa gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah saya mau tidak keluar kelas ini. Pokoknya yang saya ajar hari ini mereka harus bisa, dipastikan bisa. Ya, kalau tahun nanti masih ragu-ragu dosen pada saat jam tatap mukanya dosen ngasih tugas, ini kasih tugas untuk memastikan dia belajar terhadap apa yang dipelajari minggu itu. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Bukan seperti dulu sekali ya. Kalau dulu sekali barangkali pokoknya materinya disampaikan minggu itu ya terserah mahasiswa mau bisa tidak bisa urusannya dia itu ya. Nah, tidak begitu Bapak Ibu. Nah, dengan outcome based ini kita harus betul-betul bertanggung jawab ya tentu bersama mahasiswa untuk memastikan ya CPL-CPL yang dibebankan ke mata kuliah itu menjadi CPMK, sub-CPMK itu dikuasai oleh mahasiswa setiap tahapan pembelajaran, setiap minggunya. Sehingga Bapak Ibu kegiatan belajar dengan segala macam bentuk pembelajarannya itu ada tatap mukanya, ada mahasiswa mengerjakan tugas terstrukturnya,
ada mahasiswa belajar secara mandiri, itu di Permen 53 dituliskan eksplisit, Bapak Ibu. Ya, dituliskan secara eksplisit di Permen 53. Lalu penilaian juga begitu, Bapak Ibu. Outcome based assessment dan evaluasi. Penilaian ini tentu harus fokusnya pada CPL, ya, pada CPL-nya. Nah, ini. Jadi nanti nilai yang keluar itu harus bisa menggambarkan kemampuannya dia dalam asuhan kebidanan 2 adalah sekian. Nah, gitu ya. Kemampuannya dia dalam kemampuan ini nilainya sekian. Ya, bukan nilai mata kuliah saja, Bapak Ibu, tapi nilai mata kuliah itu harus bisa menggambarkan kemampuannya. Nah, itu prinsip UB. Lalu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu di dalam UB itu. Yang pertama adalah karakter UB ini, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasti yang pertama fokus pada pencapaian CPL. Yang kedua, CPL itu sendiri sesuai dengan visi, misi, educational philosophy, tujuan pendidikan, profil lulusan, ya. Dan CPL itu jelas, ringkas, serta merupakan kemampuan kompleks yang diperlukan untuk pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Lalu mencakup secara utuh ini, ya ini yang baru dalam Permen 53 Bapak Ibu, ya secara utuh CPL-nya itu nanti terdiri dari integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kalau kemarin kan CPL-nya masih dipisah-pisah ya Bapak Ibu ya. Ya ada sikap sendiri, pengetahuan sendiri, keterampilan umum sendiri, keterampilan khusus sendiri. Sekarang sudah tidak lagi dalam Permen 53. Ya, walaupun beberapa program studi masih merasa kesulitan ini merubah dari CPL yang terpisah-pisah seperti dulu menjadi satu kesatuan, ya dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada akhir belajar. Jadi kemampuan-kemampuan yang bisa ditunjukkan Bapak Ibu dapat diukur, diamati, measurable, observable, ya mengadopsi keterampilan abad 21 seperti yang saya sampaikan tadi di dalam sistem pendidikan. Lalu kurikulumnya secara terstruktur dan sistematik menjabarkan secara selaras pencapaian CPL seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, courses-nya mata kuliah itu dijabarkan berdasarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah itu ya secara selaras. Lalu pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa dan dosen fokus dalam upaya-upaya untuk mencapai CPL-nya. Ya, lalu asesmen dan evaluasi dilakukan dalam rangka untuk mendorong pencapaian CPL. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu yang khas di Permen 53. Jadi asesmen itu, penilaian itu adalah eh, eh, sebuah upaya di mana mahasiswa itu didorong supaya belajar lagi, ya mengatur strategi pembelajarannya supaya dia bisa mencapai CPL-nya. Ya. Nah, oleh karena itu, beberapa perguruan tinggi menetapkan standar remedial. Ya, diberikan kesempatan mahasiswa untuk melakukan remedial supaya memperbaiki cara belajarnya. Yang semula CPL-nya masih belum tercapai, nilainya masih 50 misalnya, didorong lagi dengan remedial itu supaya standar kompetensinya itu pada level B itu misalnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi asesmen ini adalah tool Bapak Ibu, alat untuk mendorong supaya mahasiswa mencapai standar kompetensi lulusannya. Tidak hanya menghasilkan nilai, tetapi alat untuk mendorong itu. Dan termasuk untuk memotivasi mahasiswa belajar. Itu bunyinya Permen 53, Bapak Ibu ya, seperti itu. Lalu PDCA-nya jalan ini Bapak Ibu, PPE-PP-nya jalan ya. PPE-PP-nya jalan. Kalau tidak jalan, OB-nya pasti tidak sempurna, Bapak Ibu. Ya, tidak sempurna pasti ya. Karena nanti akan selalu ditanya bagaimana apa namanya tindak lanjut dari hasil penilaian dan evaluasinya, apakah ada tindak lanjutnya. Nah, kalau tindak lanjutnya itu tidak bisa kita tunjukkan dengan eviden, pasti nanti asesor akan mengatakan ini OB-nya tidak tidak jalan, OB-nya tidak kelihatan, pasti begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu ciri dari OB. Lalu secara sekilas saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu, sesungguhnya OB itu sudah kita miliki sejak lama, Bapak Ibu. Sejak tahun 2000 ini kurikulum kita sudah dikenal dengan kurikulum kita berbasis kompetensi, yaitu kurikulum yang orientasinya pada kompetensi. Dasarnya adalah peraturan menteri, ya Kepmen 232 dan Kepmen 045. Jadi sejak tahun 2000 itu kurikulum kita pasti karena permennya seperti itu, pasti orientasinya pada kompetensi. Tetapi kompetensinya itu seperti apa pada saat itu belum ada standarnya.
Nah, sejak tahun 2012 muncul KKNI, Bapak Ibu Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012. Pada saat itu ada kualifikasi untuk jenjang pekerjaan tertentu. Ya, ada level 5 ya. Kalau di sini mulai level 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk pendidikan tinggi barangkali mulai dari level 5 ini ya, atau mulai level 3 ya, D1, lalu D2, level 5 D3, level 6 S1 terapan ya, sarjana terapan, lalu profesi level 7 dan seterusnya sampai doktoral. Nah, ini adalah tonggak pertama kali kita punya kualifikasi sesuai jenjangnya, lalu diperkuat dengan Undang-Undang 1212, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, bahwasanya kurikulum pendidikan tinggi harus mengacu pada KKNI, ya Bapak Ibu, pada KKNI. Nah, tahun 2014 Bapak Ibu, karena perintah undang-undang, maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang pertama kali, yaitu tahun 2014. Sejak saat itulah kita punya SNDikti yang di dalamnya ada lampiran CPL-nya, terutama CPL Sikap dan Keterampilan Umum. Ya, sejak saat itu Bapak Ibu. Ya, sehingga jumlah butirnya jadi banyak gitu ya. CPL Sikap aja ada 10, keterampilan umum ada 9 untuk sarjana terapan misalnya seperti itu. Ya, untuk diploma 3 ada berapa puluh lagi begitu Bapak Ibu ya. Nah, pada saat itu kita menjadi repot sekali ini Bapak Ibu dalam menjalankan OB karena CPL-nya terlalu banyak tuh ya Bapak Ibu. Lalu di Permen berikutnya yaitu Permen nomor 3 tahun 2020, tahun 2020 ini Mas Menteri naik, Mas Menteri punya kebijakan kampus merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lalu dikenal dengan istilah MBKM. Tetapi Bapak Ibu, untuk bidang kesehatan itu tidak dikenai kewajiban untuk menjalankan MBKM. Ya, bidang kesehatan ya pada saat itu. Lalu tahun 2023 ini muncul Permen nomor 53 Bapak Ibu. Di sini juga ada MBKM juga, MBKM di mana pengecualinya sudah lebih jelas. Yang tidak dikenai kewajiban untuk MBKM ya. Untuk MBKM ini ya Bapak Ibu, bukan IKU ya, untuk MBKM itu adalah kedokteran, kebidanan, keperawatan. Kalau yang Permen 3 kemarin bidang kesehatan, jadi bingung-bingung waktu itu. Farmasi ikut enggak? Kedokteran hewan ikut enggak? Nah, sekarang di Permen 53 ini sudah eksplisit, itu kedokteran, keperawatan, kebidanan, yang tidak terkena MBKM. Tapi indikator kinerja utamanya masih kena. Gitu ya. Saya tidak bicara itu, Bapak Ibu, hanya sekedar informasi. Tetapi yang terpenting, tahun 2023 ini, Bapak Ibu, Permen kita sudah berganti dengan Permen 53 seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga Bapak Ibu kalau kita tarik entry point-nya itu mulai tahun 2000 ini sebenarnya kita sudah ber-OB. Kalau kita patuh menggunakan standar ini ya. Namun demikian kita baru betul-betul terperangah Bapak Ibu sejak tahun 2015 kalau tidak salah. Nah, ini mulai masuk sertifikasi internasional AUN-QA ya. Lalu 2 tahun berikutnya akreditasi internasional ya Bapak Ibu masuk. Nah, 2 lembaga ini sejak tahun 2015 ini melantangkan istilah OB ini Bapak Ibu. Jadi di setiap kesempatan dia menyatakan OB, OB, OB begitu Bapak Ibu. Ya, sehingga kita terperanjat ini dengan istilah OB padahal ya sebenarnya ini bukan barang baru, ini barang lama ini Bapak Ibu. Ya bahkan jauh sebelum tahun 2000 kita sudah dalam bidang ilmu kurikulum ya Bapak Ibu pendidikan itu sudah OB ini sudah istilah yang berseliweran di mana-mana. Bahkan OB ini sudah ditandatangani sejak tahun 1977 di beberapa negara di Eropa dan Amerika sebagai kesepakatan bagi dia untuk menjaga kualitas pendidikan. Bahwasanya pendidikan itu tujuannya adalah untuk mencapai capaian pembelajaran. Jadi kalau kita sekarang ini, hari-hari ini, atau tahun-tahun ini ramai dengan OB, ini sebenarnya walaupun tidak menjadi masalah, ya tidak menjadi masalah, daripada terlambat sama sekali. Tetapi ini sebenarnya sesuatu yang sudah ada lama. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan bagaimana supaya desain kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan seterusnya itu eh, eh, bisa kita kembangkan atau kita mengimplementasi Permen 53 itu. Dengan mengimplementasi Permen 53 itu, pasti Bapak Ibu akan menjalankan OB paradigmanya. Karena tadi yang saya sampaikan tadi, bahwasanya 8 standar itu, ya 7 standar mengacu pada JPL. Dan itu prinsip dari OB. Nah,
Ini tadi yang seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, kalau di pendidikan vokasi itu eh, intinya adalah di do ini ya Bapak Ibu. Ini bahkan dalam kurikulum sampai 60%, di know-nya ini 40% ya. Learning to know, learning to do. Ya, alhamdulillah kalau nanti lulusan Bapak Ibu mempunyai karakter penciri begitu ya, karena dunia ini dihabituasi, maka dia mempunyai penciri sebagai bidan yang apa namanya lahir dari Politeknik Poltekkes apa namanya Malang ya Bapak Ibu. Apalagi tadi ada apa namanya sentra unggulan ya diabetes mellitus ini menjadi lebih seru lagi ini Bapak Ibu ya. Nah, itu terutama kalau bidang pelayanan langsung ke masyarakat ini jangan lupa dengan attitude ya Bapak Ibu ya. Karena attitude itu akan menyebabkan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap lulusan kita. Attitude itu menentukan karir mahasiswa. Apakah karirnya nanti moncer atau karirnya nanti stagnan itu biasanya tergantung pada attitude-nya. Sama-sama pinternya, sama-sama terampilnya kalau attitude-nya baik, itu lebih apa namanya lebih berkontribusi dan karirnya lebih bagus ya Bapak Ibu ya, lebih bagus. Nah itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya lagi adalah tentang kurikulum. Kurikulum ini seperti yang kita ketahui ada kurikuler, itu kurikulum yang pelaksanaan pembelajarannya melalui mata kuliah Bapak Ibu. Lalu kokurikuler itu adalah kurikulum yang pelaksanaan pembelajarannya melalui pelatihan-pelatihan, workshop-workshop yang mendukung kurikuler. Lalu yang ketiga adalah ekstrakurikuler, yaitu kegiatan belajar kemahasiswaan ya yang terkait dengan keterampilan-keterampilan yang sifatnya generik. Dan tiga-tiganya ini tertulis di dalam Undang-Undang Pasal Undang-Undang 12 tahun 2012 tahun 35. Ya ada 3 jalur ini. Mestinya 3 kurikuler ini Bapak Ibu mengacu pada SKL yang sama, SKL Prodi gitu mestinya. Ya, tapi kenyataannya yang dibebani SKL Prodi ini rata-rata hanya kurikulernya saja, hanya di mata kuliahnya ini saja. Ya, saya belum mendengar ada laporan kegiatan ekstrakurikuler itu dalam rangka eh, mendukung CPL Butir yang kesekian gitu ya. Mestinya bisa Bapak Ibu, karena undang-undangnya mengatakan begitu ya Bapak Ibu ya. Mengatakan seperti itu. Kalau kurikuler pasti mendukung pencapaian CPL karena kurikuler ini mendukung pelaksanaan kurikuler. Ya, seperti itu. Lalu rekonstruksi kurikulum itu dilakukan dengan siklus tertutup ya Bapak Ibu ya. Mulai dari analyze, design, develop, implementation, evaluation, lalu berikutnya adalah tindak lanjut perbaikannya apa, rekonstruksinya apa. Ini yang PPEPP tadi. Ya PPEPP. Lalu perubahan kurikulum itu biasanya didahului dengan perubahan paradigma, yaitu tadi OB tadi, teori dan konsep kurikulum, biasanya mengacu ke situ, mendatangkan ahli kurikulum untuk mengetahui bagaimana teori kurikulum, kebutuhan belajar mahasiswa, bidang apa namanya prodi kebidanan itu seperti apa kebutuhan belajarnya, kebijakan pemerintah terkait dengan permen. Lalu dari kebijakan pemerintah itu permen ini tadi, Permen 53, bagaimana kebijakan perguruan tinggi, standar pendidikan tinggi, perguruan tingginya segera dibuat ini. Lalu kita tunggu kriteria akreditasi apa lembaga akreditasi dalam negeri maupun luar negeri ya. Nanti kalau ikut luar negeri seperti apa? Ini juga menyebabkan terjadinya rekonstruksi kurikulum. Lalu tuntutan stakeholder ini. Nanti kita dengar stakeholder menginginkan seperti apa untuk 5-10 tahun ke depan terhadap lulusan kita. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu kurikulum pendidikan tinggi sendiri itu adalah merupakan seperangkat rencana pengaturan, tujuan, isi, dan bahan ajar secara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan itu Undang-Undang 1212 pasal 35. Jadi kurikulum itu adalah sebuah perangkat perencanaan. Isinya adalah tentang tujuannya apa, nanti dia supaya mampu apa, lalu dia belajar apa, ya lalu bagaimana cara belajarnya dan bagaimana cara menilainya. Dan pengembangannya harus mengikuti standar pendidikan tinggi ini SNDIKT. Ya, Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini tahapan-tahapannya ini Bapak Ibu, tahapan-tahapan pengembangan kurikulum. Jadi dari visi misi perguruan tinggi, ya Politeknik, lalu diturunkan ke visi misi program studi, lalu Bapak Ibu juga melihat market signalnya seperti apa, ya. Lalu Bapak Ibu berkonsultasi dengan stakeholder, ya masukan dari stakeholder seperti apa, masukan dari asosiasi seperti apa,
Lalu mitra kolaborasi seperti apa? Itu untuk melihat analisis kebutuhan, market signalnya, ya Bapak Ibu. Nah, tentu yang mengerjakan ini adalah tim pengembang kurikulum di program studi. Nah, kemudian Bapak Ibu juga akan melihat bagaimana scientific vision, pengembangan ilmu pengetahuan, supaya nanti kebutuhan-kebutuhan akan kompetensi itu diperkuat, diperkaya dengan scientific vision, keilmuannya. Nah, itu Bapak Ibu nanti konsultasi dengan konsorsium bidang keilmuan, ya entah dengan kolegium atau apa begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu merumuskan profil lulusan dan merumuskan capaian pembelajaran. Nah, merumuskan capaian pembelajaran itu Bapak Ibu seperti dinyatakan oleh undang-undang, acuan utamanya adalah KKNI. Ya, KKNI kembali ke situ. Lalu eh, eh, acuan yang kedua adalah SNDikti yang baru Permen 53 dan perundang-undangan yang lain, misalnya apa namanya surat edaran direktur tentang perumusan CPL sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah disusun, gitu ya. Silakan. Atau Bapak Ibu tambah lagi tentang keterampilan belajar abad 21, lalu apa kemampuan yang dibutuhkan di era industri 5.0 gitu ya. Bahkan nanti pelayanan kebidanan itu barangkali sudah menggunakan teknologi artificial intelligence Bapak Ibu ya, seperti di negara-negara maju itu. Ya di Jepang, ya, lalu di Jerman itu Bapak Ibu ya. Itu asuhan kebidanan atau kebidanan ini banyak dibantu oleh peralatan-peralatan cerdas. Ya, kecerdasan buatan ya artificial intelligence. Nah, itu era yang sudah tidak kita tunggu-tunggu lagi, tapi sudah masuk di era kita ini sekarang ini ya. Lalu setelah CPL jadi, Bapak Ibu nanti melihat mata kuliah kaitannya dengan CPL itu ya, seperti apa serta bobot SKS-nya seperti apa. Nah, ini juga apa namanya Bapak Ibu juga harus membuat peta kurikulum atau struktur kurikulum, Bapak Ibu susun peta kurikulumnya atau struktur kurikulumnya supaya nanti kurikulumnya bisa terlihat jenjang pendidikannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu di dalam menyusun kurikulum ini juga melibatkan Bapak Ibu dosen di prodi. Dan terakhir Bapak Ibu setelah peta kurikulum, struktur kurikulum ini jadi, Bapak Ibu merumuskan RPS ya, yang tadi disampaikan bahwasanya RPS-nya nanti mengandung penciri eh, sentra unggulan ya diabetes mellitus. Nah, itu saya sarankan nanti masuknya melalui CPL dulu ya Bapak Ibu. Nah, itu lalu berikutnya lagi saya ingin sampaikan eh, tentang dokumen kurikulum ya, Bapak Ibu. Dokumen kurikulum itu setidaknya di dalam anatominya memuat hal-hal seperti ini ya. Jadi saya masih sering mendapatkan dokumen kurikulum dari perguruan tinggi yang mengundang saya, itu isinya daftar mata kuliah, Bapak Ibu. Ya, begitu saya tanya, loh ini anu ya kurikulumnya, iya Pak itu kurikulum kami. Bukankah ini bagian dari kurikulum yang isinya daftar mata kuliah? Yang lain-lainnya apa tidak ada, misalnya CPL-nya dan sebagainya. Ya itu Pak kurikulum kami ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi di dalam pengertian dokumen kurikulum itu Bapak Ibu mulai dari pendahuluan ya, ya Bapak Ibu tuliskan ya pengertian paradigma OB, KKNI, SPMI yang dianut oleh prodi itu seperti apa. Lalu landasan kurikulumnya, landasan filosofi, sosiologi, psikologi, historis, yuridisnya seperti apa. Lalu visi, misi, tujuan, strategi, program studi, bahkan universitas value-nya Bapak Ibu cantumkan ya di situ. Ya, universitas value ini bisa saja nanti merupakan penciri universitas atau penciri institusi Bapak Ibu. Lalu evaluasi kurikulum dan tracer ini. Ya, Bapak Ibu ulas saja apa saja dari hasil evaluasi dan tracer study itu yang menyebabkan kurikulum Bapak Ibu berubah. Ya, yang lain-lain tidak perlu dimasukkan. Ya, misalnya dari hasil tracer itu ternyata ada beberapa bagian yang tidak sesuai dengan standar atau beberapa bagian yang dituntut oleh stakeholder untuk kurikulum yang akan datang. Nah, itu saja yang dilaporkan dituliskan di bab 14. Lalu bab 5 tuliskan profil lulusan dan CPL-nya. Bab 6 bahan kajian dan
korelasinya dengan CPL sekaligus dengan mata kuliah ya Bapak Ibu. Lalu mata kuliah dengan penetapan bobot ini dituliskan di bab ke-7, lalu bab 8-nya daftar mata kuliah pada setiap semester. Baru ini yang apa namanya yang tadi saya sebutkan ya. Jadi daftar sebaran mata kuliah ini bukan satu-satunya bagian dari kurikulum, masih ada bagian-bagian yang lain gitu ya. Lalu struktur mata kuliahnya seperti apa? Lalu ini tidak perlu kalau di tempat Bapak Ibu ya terkait dengan MBKM. Ini kalau menurut permen ya Bapak Ibu. Kalau menurut permen, tapi bisa saja Bapak Ibu bersemangat untuk mengikuti memfasilitasi mahasiswa belajar di luar kampus dalam konteks untuk pencapaian IKU, indikator kinerja utama. Lalu yang berikutnya harus ada itu adalah RPS. Ya Bapak Ibu, walaupun di dalam permen yang baru itu namanya istilahnya adalah perencanaan ya proses pembelajaran ya. Tapi maksudnya ini adalah RPS. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu panik. Oh, sekarang RPS sudah tidak ada di dalam permen. Diganti namanya adalah proses perencanaan proses pembelajaran. Berarti namanya P3 gitu. Tidak perlu begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap aja nanti di dalam standar Bapak Ibu dituliskan bahwasanya RPS ini adalah dokumen yang merupakan perencanaan proses pembelajaran atau proses pembelajaran dinyatakan dalam bentuk dokumen RPS. Ya bisa begitu Bapak Ibu. Mengapa ya? Karena merubah istilah RPS ini untuk seluruh perguruan tinggi, ya satu perguruan tinggi saja, ini luar biasa sulitnya Bapak Ibu. Bayangkan ya Bapak Ibu ya di tempat saya ini di ITS ini ada kurang lebih 6.000 mata kuliah Bapak Ibu. Ya 6.000 ini mata kuliah. Dan setiap mata kuliah itu ada dosennya. Jadi kalau bayangkan kalau istilah RPS ini diganti P3, pasti akan diprotes semua dosen. Ya. Walaupun bentuknya di dalamnya tetap gitu ya. Nah itu mungkin akan lebih bijak kalau nanti istilah di dalam Permen 53 itu, yaitu perencanaan proses pembelajaran diberikan penjelasan itu dinyatakan dalam bentuk dokumen rencana pembelajaran semester. Ya nanti itu dituliskan di dalam standar pendidikan tinggi atau SPMI masing-masing perguruan tinggi ya. Lalu mekanisme, prosedur, instrumen penilaian pembelajaran, lalu manajemen mekanisme pelaksanaan kurikulum seperti apa, lalu penutup. Dan lampiran-lampiran yang lainnya ada SK Rektor terkait dengan pengembangan kurikulum ya atau direktur kalau di Politeknik. Lalu ada panduan-panduan, panduan menyusun kurikulum dan lain sebagainya dan dilengkapi dengan RPS lengkap untuk seluruh mata kuliah ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dokumen kurikulum anatominya. Lalu berikutnya adalah Bapak Ibu, saya ingin masuk pada tapi sebenarnya ini Bapak Ibu sudah paham semua ini ya Bapak Ibu ya, bagaimana kurikulum dikembangkan seperti yang saya sampaikan tadi mulai dari profil ya, jadi nanti jadi apa? Ya jelas jadi bidan ya. Setelah mengikuti pendidikan profesi, lalu jadi bidan, bidan itu perlu kompetensi apa yang dinyatakan dengan CPL. Nah, untuk mencapai kompetensi itu perlu mahasiswa belajar bahan kajian apa. Ya, jadi apa? Perlu kemampuan apa, lalu belajar apa. Ya, gampangannya seperti itu Bapak Ibu. Lalu CPL-nya ini dicek dengan KKNI atau dirumuskan berdasarkan KKNI. Lalu dicek dengan SNDikti. Lalu cocok enggak dengan visi misi penciri prodi. Cocok enggak dengan standar internasional ini. Ya, apakah nanti bidan-bidan yang lulusan dari Politeknik Negeri Malang ini akan bekerja di luar negeri ya Bapak Ibu ya, pasti ikut standar-standar luar negeri. Katanya bidan dan perawat Indonesia ini banyak diminati di beberapa negara di luar negeri seperti di Taiwan, di Singapura, ya lalu di Arab Saudi, negara-negara Arab, Asia Tengah sana itu suka dengan bidan dan perawat dari Indonesia karena di samping enak diajak ngomong itu terus bersedia bekerja serabutan Bapak Ibu, dan yang paling penting kompetensinya tidak kalah dari perawat kebidanan dari Filipina misalnya. Walaupun kalahnya satu, yang dari Indonesia itu kalahnya adalah kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Katanya teman-teman saya di Taiwan ya Bapak Ibu. Jadi orang-orang Taiwan itu banyak yang punya cita-cita di masa tuanya itu dia punya uang banyak, lalu bisa meng-hire bidan atau perawat dari Indonesia. Ya Bapak Ibu. Ya,
Mengapa? Ya karena dia kalau masa tuanya itu daripada di panti jompo, dia ingin hidup di rumahnya sendiri karena anak-anaknya sudah pada pergi, maka dengan perawat yang dari Indonesia itu enak diajak ngomong. Lalu bisa mengantarkan dia kemana-mana. Katanya begitu Bapak Ibu. Jadi cita-citanya itu punya perawat dari Indonesia. Ya, nah begitu Bapak Ibu. Saya kira ini adalah unggulan buat kita ya. Apalagi yang dari Jawa Timur Bapak Ibu, disenangi Bapak Ibu. Karena dari Jawa Timur itu katanya humoris Bapak Ibu. Ya apa rasa humornya itu ada gitu ya. Tidak kaku, beda dengan katanya yang dari Filipina. Kalau dari Filipina itu ya bekerja sesuai dengan job description-nya saja. Ya kalau itu kerjaannya dikerjakan, kalau enggak gitu. Ya, tapi kalahnya kita dalam bahasa Inggris. Nah, kalau begitu ya bahasa Inggrisnya ditingkatkan. Lalu perkembangan iptek dan kompetensi kerja ini juga perlu diperhatikan. Lalu benchmarking Bapak Ibu. Dan nanti CPL-nya di benchmarking ini. Bagaimana di Politeknik Malang, Poltekkes Malang, bagaimana di Poltekkes Yogyakarta ya ini di apa namanya dilakukan benchmarking. Lebih bagus lagi kalau bisa benchmarking ke luar negeri ya Bapak Ibu ya. Lewat apa offline maupun online ini. Lalu Bapak Ibu juga lihat nanti bahan kajiannya ini bagaimana scientific vision-nya. Ya Bapak Ibu lihat lalu apa saran dari konsorsium bidang keilmuan dalam bidang kebidanan. Kalau sudah beres baru kita ngurusi mata kuliah ini Bapak Ibu. Mata kuliahnya ini cocok nggak dengan CPL-CPL-nya ini. Ya, lalu kalau sudah cocok semuanya Bapak Ibu menyusun di dalam sebuah struktur kurikulum ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu menyusun RPS ya. RPS lalu bahan ajar seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, nah kalau dokumen itu sudah selesai, maka pelaksanaan pembelajaran sudah siap untuk dilakukan, ya, Bapak Ibu. Lalu kalau saya melihat di sini, Bapak Ibu, profil lulusan, yaitu secara definitif di dalam buku panduan KPT yang dikeluarkan oleh kementerian itu adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahliannya atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Nah itu Bapak Ibu, itu eh, definisi profil lulusan. Ya sehingga muncul istilah-istilah dalam profil lulusan itu misalnya dalam bidang kesehatan, dalam bidang keperawatan, kebidanan, care provider, ya istilah-istilah seperti ini, decision maker, communicator, community leader, manager ini ya Bapak Ibu ya. Lalu care provider ini diberikan penjelasan mampu melaksanakan asuhan kebidanan dengan menggunakan kode etik profesional. Oh itu maksudnya. Lalu kalau communicator apa? Mampu berkomunikasi dengan baik pada penderita atau pasien, pada keluarga dan masyarakat dan teman sejawat. Oh itu maksudnya. Jadi setiap profil ini ada penjelasannya. Nanti dari penjelasan ini akan membantu dalam menyusun CPL, Bapak Ibu. Ya karena setelah profil, kalau profilnya sebagai apa namanya care provider, maka kemampuannya apa yang diperlukan, gitu, Bapak Ibu ya kemampuannya apa. Ya, nanti dilihat ini melaksanakan asuhan kebidanan. Ya, berarti di sini nanti ada kemampuan yang terkait dengan pengetahuan dan ada kemampuan yang terkait dengan praktek, kan gitu. Ya, menggunakan kode etik berarti ada kemampuan yang terkait dengan attitude. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti dirumuskan. Nah, dirumuskan RPS-nya seperti apa. Lalu Bapak Ibu menyusun apa struktur kurikulum ini ya struktur kurikulumnya disusun ini Bapak Ibu ya sesuai dengan visi misi tujuan dan strategi tahun pertama ya untuk sarjana kebidanan ini sebagai contoh Bapak Ibu ya nanti tentu dibagi menjadi 2 semester ya Bapak Ibu. Nah CPL yang mana ini kemampuannya apa ini tahun pertama lalu tahun kedua kemampuannya apa ya belajarnya apa tahun ketiga kemampuannya apa belajarnya apa tahun keempat dan seterusnya ya lulus dia seterusnya ya Bapak Ibu. Nah ini model apa setiap tahun kemampuannya apa. Tetapi ada juga yang begini Bapak Ibu. CPL 1 itu ditempuh oleh mahasiswa di semester 1 di mata kuliah MK3 misalnya. Lalu CPL 1 ini muncul lagi nanti di semester 2 di MK yang lain. Lalu muncul lagi di tahun ketiga di MK yang lain. Ada CPL yang berikutnya, CPL 2 misalnya, CPL 2 muncul di semester 2, muncul di semester 3, muncul di semester 4. Itu model yang kita miliki sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Kita miliki. Nah, lah CPL itu apa? CPL itu sendiri sederhananya adalah terdiri dari 3 komponen ini, mampu apa, belajar apa, dalam konteks apa. Ya.
Nah, ini saya kasih contoh yang umum saja Bapak Ibu. Mampu merancang, ini kemampuannya. Merancang apa? Penelitian kuantitatif kualitatif. Ini yang dipelajari bahan kajiannya. Ya, lalu dalam konteks apa? Dalam bidang sains dan teknologi atau dalam bidang kebidanan. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Kebidanan, nah, misalnya begitu. Ya, ini konteksnya, Bapak Ibu. Jadi nanti apa saja yang dipelajari dalam konteks penelitian kualitatif kuantitatif misalnya itu menjurus pada kebidanan. Apalagi dipertajam lagi yaitu kebidanan dengan sentra unggulan diabetes mellitus misalnya dimasukkan ke situ ya, dimasukkan ke situ. Jadi yang paling penting Bapak Ibu dalam setiap CPL itu bagaimana dirumuskan dengan sederhana ya Bapak Ibu, di dalamnya berisi mampu apa, belajar apa, dan dalam konteks apa, lalu dirumuskan dengan ringkas dan jelas, ya tidak bulat Bapak Ibu. Begitu kita baca, kita sudah paham oh, kemampuan ini, belajar ini dalam konteks ini. Nah, konteks itu nanti bisa mengukur keluasan kedalamannya, ya Bapak Ibu, seperti itu. Lalu berikutnya lagi adalah merumuskan CPL sekarang Bapak Ibu. Nah, ini saya bacakan peraturannya ya. Ketentuan-ketentuan dalam perundangan dan permen dalam merumuskan CPL ya Bapak Ibu. Saya mulai dari undang-undang. Undang-Undang 12 tahun 2012 pasal 29 ayat 2 mengatakan bahwasanya KKNI itu menjadi acuan pokok di dalam menetapkan kompetensi lulusan baik untuk pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Itu nggih, Bapak Ibu. Lalu kita beralih ke Permendikbud Ristek nomor 53 yang baru. Ya, pasal 6 ayat 1 dikatakan standar kompetensi lulusan ya melupakan kriteria minimal, ini Bapak Ibu, kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajaran pada akhir program pendidikan tinggi. Jadi SKL, nah ya SKL itu Bapak Ibu atau CPL itu adalah merupakan kesatuan ini dari kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu ketentuan yang lain pasal 6 ayat 2 dikatakan bahwasanya SKL itu sebagaimana dimaksud ayat 1 digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat serta secara aktif mengembangkan potensinya. Ya, lalu berikutnya lagi adalah standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud ayat 1 dirumuskan dalam bentuk CPL. Jadi SKL itu sama dengan CPL gitu ya Bapak Ibu ya. Ini pasal 6 ayat 3. Jadi sudah clear ya Bapak Ibu undang peraturannya. Peraturannya sudah clear. Jadi yang dulu yang CPL terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus itu sudah tidak berlaku lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masih punya itu, silakan ditransformasi, direformulasi menjadi CPL seperti yang ditetapkan oleh undang-undang ini ya. Lalu sekarang kita lihat Bapak Ibu apa namanya KKNI-nya seperti apa. Kalau untuk D3 berarti di sini ya Bapak Ibu di level 5. Kalau sarjana terapan kebidanan itu yang di level 6 ini sarjana terapan. Lalu pendidikan profesi di level 7 yang profesi. Ya nanti dilihat deskriptornya kayak apa. Lalu dari deskriptor KKNI ini Bapak Ibu merumuskan CPL-nya ini. Ya. Lalu Bapak Ibu melihat di pasal 8 Permen 53 ini. Nah, di pasal 8 Permen 53 itu CPL itu harus sesuai dengan visi misi. Ya. Lalu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kebidanan. Ya. Lalu kompetensi kerja ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu harus mengacu ini. Ya, kompetensi-kompetensi apa kerja apa saja yang harus tertuliskan di CPL untuk D3, untuk sarjana terapan maupun untuk profesi. Memperhatikan ini. Lalu ranah ilmu pengetahuan prodi, ya tentu saja dalam bidang kebidanan. Lalu kompetensi utama prodi apa ini? Sesuai dengan kebidanan. Nah, alhamdulillah kalau nanti Bapak Ibu bisa memasukkan tentang sentra unggulan ini, ya masukkan ke sebagai kompetensi utamanya. Lalu sesuai nanti juga CPL ini sesuai dengan
kurikulum atau sesuai dengan kesepakatan prodi yang sejenis ya. Jadi kesepakatan prodi yang sejenis. Tapi kalau di permennya dituliskan kurikulum prodi yang sejenis begitu. Nah, SKL ini Bapak Ibu disusun ya. SKL ini melibatkan pemangku kepentingan ya dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Ini syaratnya seperti itu ya, Bapak Ibu. Rumusannya seperti apa? Monggo silakan sendiri, monggo silakan masing-masing prodi sendiri untuk merumuskannya dengan prinsip yang tadi. Ya jelas, sederhana begitu ya, Bapak Ibu ya. Lalu kalau Bapak Ibu nanti perlu untuk mewarnai CPL SKL prodi ini secara internasional, Bapak Ibu bisa melihat learning outcome yang ditetapkan oleh beberapa lembaga akreditasi internasional jika ada gitu ya, Bapak Ibu ya. Atau kebutuhan-kebutuhan dari apa namanya dunia internasional seperti apa ya. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, di KKNI itu ada kualifikasi umum KKNI ini. Ya, yang tadi yang oleh Permen tadi CPL itu harus di dalamnya mengisi kemampuan ketakwaan dan seterusnya tadi. Nah, itu mengacu ke sini Bapak Ibu. Mengacu pada KKNI ini. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai di bawah menjunjung tinggi penegakan hukum dan seterusnya. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu. Ini kalau di beberapa perguruan tinggi, Bapak Ibu, ada butir A sampai F ini diringkas menjadi satu butir atau dua butir. Ya misalnya di UGM menjadi dua butir. Kalau di tempat saya jadi satu butir, Bapak Ibu. Ya jadi satu butir, eh, butir yang ini, Bapak Ibu, yang KKN ini menjadi satu butir bunyinya seperti ini. Ya CPL 1 ini. Ya ini contoh aja. Mampu menunjukkan sikap dan karakter yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas dan seterusnya, menjunjung tinggi penegakan hukum. Nah, monggo silakan Bapak Ibu nanti merumuskan seperti apa kualifikasi umum sesuai dengan KKN ini. Jadi ini harus ada kemampuan ini ya Bapak Ibu. Lalu berikutnya adalah kita lihat nanti kalau untuk diploma 3 ini Bapak Ibu, ini diploma 3. Maka level KKNI-nya seperti apa ini? Ini misalnya contoh mampu menyelesaikan pekerjaan, berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data dan seterusnya. Menguasai konsep teori untuk memformulasikan penyelesaian masalah, mengalokasikan kelompok kerja, mengelola kelompok kerja, dan menyusun laporan tertulis. Nah, ini harus dilatih ini Bapak Ibu. Bertanggung jawab ya pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerjanya dalam kelompok ya. Nah, ini KKNI-nya jangan sampai kemampuan-kemampuan yang berwarna kuning ini Bapak Ibu lepas ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan yang kemampuan-kemampuan yang saya tulis dengan warna kuning ini. Ya, untuk diploma 3 itu nanti menjadi acuan utamanya sesuai undang-undang. Lalu setelah dirumuskan CPL-nya sesuai dengan KKNI ini baru dicek dengan kompetensi utama yang ada di pasal 9 Permen 53 tadi Bapak Ibu. Nah, di Permen 53 itu untuk diploma 3 minimal yaitu menguasai konsep teori di bidang pengetahuan keterampilan tertentu secara umum. Berarti ini sudah ada di KKNI-nya kan Bapak Ibu? Kan sudah ada ini. Jadi kalau sudah ikut KKNI, pasti Bapak Ibu sudah punya kompetensi utama. Lalu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, ya juga sudah ada ya Bapak Ibu ya. Menyelesaikan pekerjaan ini ya sudah ada. Berarti memilih metode juga sudah ada ya di sini. Tadi memilih metode ini sudah ada. Jadi dengan kata lain bahwasanya eh, Permendikbud nomor 53, Ristek itu tadi nomor 53 pasal 9 ingin menyatakan bahwasanya ingin menguatkan bahwasanya CPL-nya itu harus mengacu pada KKNI. Tetapi Bapak Ibu jangan hanya mengacu pada kompetensi utama ini saja. Kalau hanya mengacu ke sini Bapak Ibu kehilangan beberapa kompetensi yaitu ini misalnya ya menyelesaikan memformulasikan penyelesaian masalah hilang, bertanggung jawab hilang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan hanya ini yang diperhatikan, tapi yang utama adalah ini yang dari KKNI ini yang utama untuk merumuskan CPR baru dicek dengan kompetensi utama dari Permen 53 pasal 9 ya. Lalu dengan cara yang sama untuk level sarjana terapan kebidanan. Nah, itu Bapak Ibu cek ini menguasai konsep teori dalam rangka memformulasikan penyelesaian masalah, mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan menyelesaikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kebidanan. Ya, saya masukin itu untuk menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan lingkungannya, mengambil keputusan, memberikan petunjuk, bertanggung jawab,
ini adalah kemampuan-kemampuan yang harus ada di CPL Prodi. Ya, mengacu pada KKNI level 6. Lalu dicek dengan pasal 9. Nah, menerapkan konsep teori sudah ada. Lalu menyelesaikan masalah juga ada. Lalu beradaptasi juga ada. Yang tidak ada di kompetensi utama, yang ini tadi, Bapak Ibu. Ya, mengambil keputusan, memberikan petunjuk, bertanggung jawab, tidak ada. Jadi, Bapak Ibu sekali lagi, nanti dalam merumuskan CPL, jangan hanya merujuk pada pasal 9 Permen 53 saja. Ya, karena euforia dengan Permen 53, lupa yang utama. Yang utama adalah memenuhi undang-undang, Bapak Ibu. Memenuhi undang-undang. Lalu Bapak Ibu dari CPL yang sudah dirumuskan sesuai dengan KKNI, lalu sesuai dengan apa namanya pasal 9 tadi, Bapak Ibu cek lagi ya dengan pasal 7 Bapak Ibu bahwasanya memang betul CPL-nya Bapak Ibu itu mengandung kemampuan spesifik untuk bidang kebidanan sesuai jenjangnya. Ya, nanti ilmu pengetahuan dan teknologi keluasan kedalamannya sudah memenuhi apa standar sesuai jenjangnya enggak gitu ya Bapak Ibu dipastikan. Lalu kemampuan terkait dengan kompetensi kerja. Nah, ini di dunia kerja sudah masuk enggak ini? Ya, kompetensi kerja nanti dikonsultasikan ini Bapak Ibu dengan stakeholder. Lalu jika Bapak Ibu mungkin di CPL-CPL itu apakah sudah mengarah pada kemampuan sehingga dia mendapatkan sertifikasi profesi ya itu. Nah, dua ini di pasal 7 terkait dengan kemampuan generik. Lalu ada yang terkait dengan kemampuan spesifik. Yang kedua ini yang warna hijau ini terkait dengan kemampuan generik ya. Nah, kemampuan generik ini Bapak Ibu pastikan bahwasanya memang mahasiswa mempunyai kemampuan misalnya berpikir kritis ya, lalu problem solving, kemampuan berkolaborasi ya dan seterusnya ya. Yang tadi sudah saya sampaikan, kemampuan-kemampuan yang bersifat generik. Ya sudah selesai berarti ketentuan-ketentuan yang ada sehingga selanjutnya Bapak Ibu bisa apa namanya merumuskan CPL-nya dari yang lama seperti ini ya Bapak Ibu direformulasi kembali sesuai dengan Permen 53 sehingga menjadi butir-butir CPL yang lebih sederhana. Ya butirnya enggak usah banyak-banyak Bapak Ibu ya. Enggak usah banyak-banyak ya mungkin antara 10 sampai 12 begitu sampai 15. Nah, kalau kita mengacu ke lembaga-lembaga akreditasi internasional itu antara 10 sampai 12 memang. Ya internasional yang dari Eropa ya Bapak Ibu ya. Kalau yang dari Amerika di bidang saya itu hanya 7 butir Bapak Ibu CPL-nya. Nah, kalau di ITS maksimum 15 butir ya sebagai standar apa namanya yang ditetapkan oleh ITS. Jadi jumlah CPL itu maksimum 15. Tapi kenyataannya di lapangan prodi-prodi itu cenderung CPL-nya sedikit, ya tidak banyak-banyak CPL-nya. Ya, nah itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya lagi terkait dengan ini ya Bapak Ibu CPL ini tadi masih CPL terus ini Bapak Ibu ya. Pak, begitu pentingnya CPL ini ya. Bapak Ibu pastikan bahwasanya CPL ini memang spesifik kemampuannya, dapat diukur begitu, menguasai konsep, mampu merancang secara komprehensif ini ya. Jadi menguasai konsep tentang etika dan kode etik profesi serta aturannya. Nah, ini bahan kajiannya. Yang terkait dengan pelayanan kebidanan secara mendalam ini konteksnya. Ya, mampu merencanakan secara komprehensif pelayanan kebidanan di bawah tanggung jawabnya sendiri dan bertanggung jawab terhadap organisasi. Ini konteksnya. Lalu dicek kemampuan ini kemampuan-kemampuannya sudah spesifik enggak, bisa diukur, diamati tidak gitu ya. Ya bisa diukur atau tidak. Lalu bisa dicapai enggak di dalam sekian semester ini, kemampuan yang 1 dan 2 ini gitu ya. Nah, ini realistik enggak kalau dicapai untuk mahasiswa diploma 3 gitu ya. Wah, ini kalau diploma 3 agak berat Pak, ini di diploma 4 misalnya begitu Bapak Ibu ya. Silakan. Lalu waktunya cukup tidak gitu ya. Ini penting untuk di apa namanya dievaluasi ini Bapak Ibu ya, tentang CPL-CPL yang dirumuskan. Karena nanti ini tagihannya Bapak Ibu ya di dalam UB. Lalu Bapak Ibu kalau masih kurang yakin Bapak Ibu bisa tanyakan ke ChatGPT. Ini tadi pagi-pagi saya tanya ke ChatGPT ini Bapak Ibu, kemampuan apa saja ya yang diperlukan bagi lulusan sarjana kebidanan dan tampilkan
beserta rujukannya. Nah, dia dijawab oleh ChatGPT. Kemampuan yang diperlukan oleh lulusan sarjana kebidanan 10 tahun terakhir itu adalah penguasaan ilmu kebidanan, memahami konsep dasar kebidanan, termasuk anatomi, fisiologi, perubahan yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Oh, begitu. Lalu keterampilan klinis, menguasai keterampilan praktis dalam merawat ibu hamil, melahirkan, dan pasca persalinan. Ini meliputi pemeriksaan fisik, manajemen persalinan, perawatan pasien, gitu ya. Lalu kemampuan komunikasi, ya, berkomunikasi dengan baik dengan pasien, dengan keluarga, dengan rekan kerja, termasuk memberikan dukungan emosional dan edukasi kepada ibu hamil dan keluarganya. Ya, yang biasanya keluarganya ini khawatir dan lain-lain. Manajemen keperawatan, prinsip-prinsip manajemen keperawatan termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi perawatan kebidanan. Ya, penggunaan teknologi ini Bapak Ibu. Ya, mengikuti perkembangan teknologi dalam praktek kebidanan termasuk penggunaan sistem informasi kesehatan dan telemedicine ya. Dan termasuk menurut saya juga artificial intelligence ini Bapak Ibu. Ya, banyak sekarang aplikasi-aplikasi teknologi yang basisnya artificial intelligence dalam bidang apa namanya kesehatan ya. Penelitian dan evidensia ya, memahami metode penelitian dan penerapan bukti ilmiah dalam praktek kebidanan, etika profesional, memahami kode etik dan norma-norma profesional dalam praktek kebidanan. Dan ini Bapak Ibu, ChatGPT ini juga memberikan referensinya menurut ini, cuman tidak saya masukkan di sini. Ya, lalu bagaimana kalau untuk pendidikan profesi kebidanan? Ini saya tanyakan juga tadi pagi, Bapak Ibu ya. Maka untuk lulusan menurut ChatGPT untuk 10 tahun ke depan untuk lulusan profesi kebidanan itu penguasaan ilmu pengetahuan yang sama dengan tadi, keterampilan klinis sama dengan tadi, yang berbeda adalah komunikasi efektif ini Bapak Ibu. Ya, ini agak berbeda. Lalu tapi dalamnya sama. Pemecahan masalah dan berpikir kritis ini ya. Nah, ini harus dilatih di lapangan ini Bapak Ibu. Jadi pendidikan profesi kebidanan itu mestinya harus lebih banyak kegiatan belajarnya di rumah sakit gitu ya. Ya. Karena untuk menghasilkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah itu mesti harus ada di tempat kerja ya Bapak Ibu. Ketahanan mental ini. Ya, profesi kebidanan dapat menuntut secara emosional dan fisik. Ketahanan mental membantu menghadapi tantangan sehari-hari ya ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kemampuan-kemampuan ini bagaimana kalau Bapak Ibu nanti merasa oh ya cocok ini untuk apa namanya kebidanan ya untuk sarjana kebidanan maupun profesi. Maka kalau ini memang diperlukan, nah segera Bapak Ibu rumuskan di dalam capaian pembelajaran. Jadi ini saya gambarkan dalam bentuk visual kemampuan-kemampuan tadi Bapak Ibu, penguasaan ilmu kebidanan, keterampilan krisis, keterampilan klinis, manajemen keperawatan, penggunaan teknologi, penelitian dan evidensia, komunikasi efektif, pemecahan masalah dan berpikir kritis, ketahanan mental. Nah, ini semua sebagai guidance di dalam menyusun atau dalam merumuskan CPL yang tadi sudah mengacu pada KKNI. Ya, sekarang kalau itu sudah jadi, Bapak Ibu sudah lengkap CPL-nya Bapak Ibu sesuai dengan KKNI, sesuai dengan Permen, Bapak Ibu, Permen 53 tadi, SNDikti, lalu ketiga sesuai dengan apa kebutuhan yang sesuai dengan dunia maya di ChatGPT tadi ya. Lalu yang terakhir ini dikonfirmasi dengan stakeholder. Bagaimana Pak kalau seperti ini Bapak Ibu dari stakeholder? Kalau kemampuan seperti ini untuk 10 tahun ke depan gitu ya. Nah, dikonfirmasi untuk mendapatkan apa masukan-masukan. Nah, kalau sudah itu selesai Bu. Bapak Ibu sudah selesai urusan CPL. Sekarang Bapak Ibu tinggal membuat tabel checklist begitu, CPL-CPL-nya dituliskan di sini untuk dicek dengan KKNI, dicek dengan SNDikti, dicek dengan internasional tadi. Ya, jadi CPL-nya yang jumlahnya berapa itu atau 10 atau 12 ini Bapak Ibu tuliskan di tabel ini lalu dicek, dicentang, tetapi jangan sekedar mencentang seperti dulu, betul-betul difikirkan, didiskusikan. Ya, Bapak Ibu. Lalu setelah sesuai CPL-nya diterima, kemudian mencari korelasi antara CPL dengan masing-masing profil. Ya, komunikator, care provider tadi ya, ada 5 tadi itu dicocokkan dengan CPL yang mana ini, dibuatkan tabel. Mengapa? Supaya selaras Bapak Ibu. Ya, jadi apa mampu apanya itu selaras gitu ya. Lalu berikutnya Bapak Ibu yang perlu diselaraskan dengan mata kuliah ini. Setelah CPL-nya jadi,
mata kuliah yang cocok yang mana ini. Termasuk di dalamnya ada bahan kajian. Bahan kajian itu tadi kan ikutan dari CPL ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam CPL itu ada bahan kajian. Tadi kan CPL-nya itu mampu apa, belajar apa, dalam konteks apa, belajar apa itu bahan kajiannya. Nah, dibuatkan tabel seperti ini, Bapak Ibu. Dicek lagi. Tapi ngeceknya sekali lagi betul-betul dengan apa namanya diskusi ya dengan tim kurikulum. Lalu dilihat kesesuaiannya masing-masing mata kuliah yang ada itu dievaluasi berdasarkan JPL yang baru. Bisa saja sesuai seperti ini. Tapi bisa jadi ada mata kuliah yang JPL-nya hanya satu gitu ya Bapak Ibu. Dan ragu-ragu ini, bener enggak ini? Nah ini berarti calon mata kuliah yang dievaluasi nanti. Di apa namanya, apakah dipertahankan ataukah nanti dilepas mata kuliahnya. Apalagi nanti kalau ada mata kuliah yang tidak cocok dengan JPL-nya. Ya ini ditanyakan ini semua dosen, gimana ini? Tetap aja atau kita eh, carikan CPL baru gitu. Ya, biasanya ya ada prodi yang mempertahankan mata kuliah dibuatkan CPL baru supaya cocok gitu. Tapi kalau menurut saya ya supaya sekuennya itu apa itu istiqomah begitu konsisten ya kalau tidak cocok ya dibicarakan saja untuk mata kuliah ini harus seperti apa, apakah dieliminir atau nanti mata kuliah ini bagian-bagian bahannya dimasukkan ke mata kuliah yang sesuai dengan JPL. Bisa begitu Bapak Ibu. Nah, itu lalu Bapak Ibu juga bisa menghitung ini. Jadi misalnya mata kuliah MK ini ya, MK ini JPL-nya apa saja gitu ya. Nah, ini ya 1 2 3 4. Nah, setiap JPL ini nanti menjadi JPMK, sub JPMK perlu waktu berapa lama untuk belajar. Misalnya perlu waktu 90 menit. Nah, 90 menit itu setara dengan 2 SKS. Karena satu SKS-nya sama dengan 45 jam per semester gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu caranya. Lalu bagaimana memilih CPL yang cocok dengan mata kuliah? Ya, Bapak Ibu pilih butir-butir CPL yang paling dekat saja korelasinya dengan mata kuliah itu. Ini. Lalu Bapak Ibu yang kedua adalah pastikan bahwa CPL itu bisa dicapai di mata kuliah itu. Ya, memang CPL ini bisa dicapai ini. Baik sebagian maupun seluruhnya, ya. Lalu waktu pastikan waktu atau bobot SKS-nya cukup bagi mahasiswa untuk mencapai CPL di mata kuliah itu. Ya, jadi mungkin ada CPL kalau dibuatkan ke mata kuliah itu dalam waktu 1 semester tidak akan tercapai ini. Akhirnya dibagi 2 mata kuliah, semester ini pakai CPL yang sama, semester berikutnya juga pakai CPL yang sama itu. Dibagi 2 kali, 1 CPL dibagi menjadi diletakkan di 2 mata kuliah. Nah, misalnya karena pertimbangan waktu ya. Lalu pastikan bahwasanya butir-butir CPL mata kuliah tersebut dapat dinilai ya dan dievaluasi ya. Itu Bapak Ibu pertimbangannya karena tagihannya nanti adalah CPL gitu. Maka setiap proses pembelajaran di mata kuliah yang diperhatikan pencapaiannya adalah CPL. Tidak hanya menghabiskan pengajaran materi pembelajaran saja. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu, bagaimana kita menetapkan CPL di mata kuliah. Jadi misalnya ini CPL-nya mata kuliah, kita lihat ini misalnya mata kuliahnya metodologi penelitian misalnya. Ini CPL 1 mampu menerapkan pengetahuan matematika, fisika, dan rekayasa. Pasti tidak cocok. Mampu merancang pelaksanakan eksperimen. Nah, ini cocok, dikasih centangan begitu. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama dan moral kejauhan itu ya Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya mengidentifikasi memformulasikan penyelesaian masalah masuk cocok gitu ya. Lalu memiliki pengetahuan tentang isu-isu terkini masuk cocok gitu. Jadi dicentang 3 ini 1, 2, 3 ini yang cocok untuk mata kuliah metodologi penelitian. Nah begitu caranya Bapak Ibu untuk menetapkan mata kuliah mana saja yang cocok dengan CPL mana saja. Ya. Atau CPL mana saja yang cocok dengan sebuah mata kuliah. Ya. Nah, itu. Lalu melihat keselarasannya, Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh. Mohon maaf, contohnya dalam bidang biologi ya, Bapak Ibu. S2 lagi ini ya. Misalnya mata kuliahnya ini rekayasa sel dan jaringan. 3 SKS. 2 SKS teori, 1 SKS praktikum. Lalu CPL-nya bunyinya kayak gini nih, Bapak Ibu. CPL dari mata kuliah ini ada 2. Mampu melaksanakan dan mengaplikasikan prinsip dan konsep biologi kelautan, biologi lingkungan, biosains, dan bioteknologi. Lalu
CPL yang kedua mampu menguasai penggunaan alat untuk pengukuran dan analisis. Nah, berarti ini ada prakteknya ini Bapak Ibu. Ya, data biologi serta mampu menginterpretasi. Lalu dilihat bahan kajiannya di mata kuliah itu. Nah, dilihat bahan kajiannya di mata kuliah itu ternyata ada bahan kajian ekologi ilmu lingkungan. Nah, berarti cocok ini. Ya, ini ilmu lingkungan. Nah, ini biologi ilmu lingkungan. Ya, Bapak Ibu. Biologi dan pengolahan pesisir laut berarti cocok ini. Konsep biologi kelautan ini ya. Bioteknologi, biokimia, bioteknologi, rekayasa sel berarti cocok dengan bioteknologi, biosains ini ya. Udah cocok ini Bapak Ibu bahan kajiannya dengan CPL-nya. Jadi begitu ya Bapak Ibu dicek bahan kajiannya ini cocok enggak dengan CPL-nya. Nah, nanti dari bahan kajian ini Bapak Ibu uraikan di mata kuliah menjadi materi pembelajaran. Jadi menjadi bab-bab, subbab begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu. Jadi berdasarkan bahan kajian ini Bapak Ibu uraikan menjadi materi pembelajaran minggu pertama belajar apa, minggu kedua belajar apa. Nah, itu dalam bab subbab ya. Lalu berikutnya adalah bahan kajian biosistematika. Nah, ini ternyata isinya praktikum ini Bapak Ibu, penggunaan peralatan, cocok penggunaan alat untuk pengukuran dan analisis biologi. Jadi ini praktikumnya dan yang ini teorinya. Lalu yang praktikum ini diuji penilaiannya dengan ujian tulis, ujian lisan, menggunakan rubrik, dan soal-soal IC. Sedangkan yang biosistematika, yang CPL 7 ini mampu menguasai penggunaan peralatan, ujiannya adalah ujian kinerja, waktu praktikum, waktu praktek, ujian praktek, yang menggunakan rubrik. Nah, metode pembelajarannya, yang teori ini tadi, yang ini teori, itu kuliah diskusi dan case base. Sedangkan yang CPL 7, ini metode pembelajarannya dengan menggunakan praktikum dan case base. Ya, praktikumnya pakai case ini, Bapak Ibu. Nah, begitu caranya menselaraskan ya, Bapak Ibu, mata kuliah, capaian pembelajaran, bahan kajian, penilaian, dan metode pembelajaran. Jadi setiap mata kuliah dibuat tabelnya seperti ini, terus diselaraskan Bapak Ibu, cocok enggak ini, cocok enggak gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah begitu, inilah yang disebut dengan outcome based curriculum ya. Karena sudah selaras ini. Ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu nanti secara keseluruhan membuat tabel, isinya adalah mata kuliah lengkap satu prodi dengan CPL-CPL ini. Nah, setiap mata kuliah itu terkait dengan CPL yang mana. Lalu setiap mata kuliah itu bobot kontribusinya berapa dalam pencapaian CPL. Misalnya contoh ini, CPL 2. Nah, itu dapat kontribusi dari mata kuliah nomor 1 10%, mata kuliah nomor 5 10%, mata kuliah nomor 10 55%, tugas akhir 25%. Nah, itu total 100%. Ya, Bapak Ibu. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengukur CPL program studi berdasarkan pencapaian CPL di masing-masing mata kuliah. Nah, itu ya, Ibu. Baik, Bapak Ibu, itu sudah selesai. Sekarang waktunya masih ada ya. Sebentar lagi ya, Bapak Ibu. Sekarang saya ingin menyampaikan tentang ini ya, Bapak Ibu, struktur kurikulum ini, struktur kurikulumnya ya. Tadi gini dikatakan kurikulum pendidikan ini pasal 35 dari undang-undang tadi sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu bahwasanya kurikulum itu adalah seperangkat perencanaan. Lalu menurut Permen 53 pasal 44 ya kurikulum itu minimal mengandung ini Bapak Ibu. Ya capaian pembelajaran, masa tempuh kurikulum, metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat kompetensi dan atau kualifikasi calon mahasiswanya seperti apa gitu ya. Penilaian hasil belajarnya, materi pembelajarannya, ya. Lalu tata cara penerimaan mahasiswa juga masuk bagian dari kurikulum. Lalu di pasal 45 khusus untuk pendidikan vokasi, Bapak Ibu, ya vokasi. Jadi di tempatnya Bapak Ibu kan termasuk jenis vokasi ya Bapak Ibu. Kurikulumnya dapat dirancang, diselenggarakan bersama dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Ya, dirancang bersama-sama ini Bapak Ibu. Nah, inilah yang nanti dikenal sebagai kurikulum sistem ganda. Ya, kurikulum yang dirancang bersama-sama dan dilaksanakan bersama-sama di dua tempat, di perguruan tinggi ya, di tempat dia praktek ya, ya misalnya di rumah sakit ya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa juga nanti Bapak Ibu
merancang sebuah apa namanya sebuah magang ya, ya mahasiswa magang di rumah sakit gitu ya, dalam bidang kebidanan. Saya kira ini sesuatu yang biasa di bidang kebidanan ya. Jadi ini penciri yang merupakan ciri khas dari pendidikan vokasi memang, yang seperti yang saya sampaikan tadi, learning to do-nya itu lebih banyak ya. Nah, sekarang ini yang didorong untuk dijalankan di akademik juga ya Bapak Ibu, karena di akademik itu hanya ya kurang dari 10% kegiatan belajarnya di luar kampus, maka didorong dengan kebijakan kampus merdeka yang di akademik itu ya. Lalu kurikulum sistem ganda ini tadi yang sudah saya sampaikan ya Bapak Ibu, bisa dirancang dan dilaksanakan bersama-sama ya tadi di dunia kerja ya, intinya itu. Atau kalau di tempat saya itu boleh saja melalui teaching industri ya, di misalnya perguruan tinggi punya hotel, punya fakultas eh, perhotelan ya. Dia bisa praktek di situ. Perguruan tinggi punya pabrik seperti tempat saya punya pabrik, mahasiswa dari jurusan-jurusan industri bisa magang di pabriknya ITS gitu ya Bapak Ibu ya, yang dikenal dengan teaching industri ya. Lalu Bapak Ibu, struktur kurikulum ini ya, struktur kurikulum saya sarankan ya memang mulai semester 1, semester 2 ini disiapkan mahasiswa belajar tentang basic science. Kalau tidak ada matematikanya ya enggak apa-apa. Lalu yang semester ini untuk sarjana ya Bapak Ibu ya. Semester 3, semester 4, semester 5 mahasiswa belajar tentang teori konsep begitu, tapi sudah mulai ditunjukkan dunia kerja ya Pak ya, dunia kerja contoh-contohnya, lalu case-case-nya Bapak Ibu, bahkan sudah mulai dikenalkan dibawa ke dunia kerja. Lalu semester 6, 7, 8 untuk sarjana terapan ini sudah full belajar di luar kampus mestinya ya, ya di rumah sakit gitu ya, sudah mulai di sana belajarnya. Ya karena di mata kuliah ini mestinya Bapak Ibu sudah lepas dari teori dan konsep, karena teori konsepnya sudah habis di semester 1, 2, 3, 4 ini ya, sudah habis di sini. Apalagi kalau pendidikan profesi yang teorinya cuma 40%, mungkin di nggak sampai semester 5 sudah selesai gitu ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa mengimplementasi pembelajaran case-based learning, project-based learning, ya yang berbasis pada permasalahan nyata di dunia di rumah sakit ya Bapak Ibu, di dunia nyata. Lalu strukturnya sekarang Bapak Ibu. Strukturnya Bapak Ibu atur ya, misalnya seperti ini, Bapak Ibu dicek semua mata kuliah apakah sudah cocok dengan CPL-CPL-nya. Lalu Bapak Ibu semesternya ini. Kalau di Permen 53 Bapak Ibu, semesternya mahasiswa dapat mengambil semester 1 dan semester 2, ini 1 dan 2. 1 dan 2 itu maksimum 20 SKS. Ya, jadi mahasiswa dapat mengambil ini ya. Tapi rancangannya jangan 20 SKS Bapak Ibu, berat ya. Ya 20 SKS ini berat ya. Lalu di semester di atasnya itu 3, semester 3 sampai ke atas ini ya, mahasiswa bisa mengambil mata kuliah sampai 24 SKS ya. Mengapa saya katakan berat Bapak Ibu? Karena satu SKS itu sama dengan 45 jam. Ya, 45 jam. Atau kalau 45 jam ini ditarik per minggu itu sama dengan 3 jam Bapak Ibu per minggunya. Nah, kalau dia mengambil 20 SKS itu sama dengan 3 kali 20, 60 jam. Lalu kalau belajarnya 5 hari, itu perharinya 12 jam. Kalau belajarnya sampai hari Sabtu, itu ketemu 10 jam belajar setiap harinya. 10 jam itu berat, ya. Apalagi 12 jam ya. Nah, itu sebaiknya dalam desain kurikulum, Bapak Ibu jangan mengambil maksimumnya, tetapi di dalam pelaksanaannya, eh, mahasiswa bisa tembus sampai 24. Tetapi kalau di vokasi, di politeknik, Bapak Ibu kan paket ya. Kurikulumnya paket, jadi setiap paket itu berapa SKS begitu ya. Misalnya paket semester 1, semester 2 berapa SKS, paket semester 3 berapa SKS. Nanti kita diskusikan ya Bapak Ibu. Lalu ada ide Bapak Ibu bagaimana kalau menggunakan blog Bapak Ibu, karena di Permen 53 itu memungkinkan mata kuliah itu dikemas dalam bentuk blog. Kalau mata kuliahnya dalam bentuk mata kuliah bisa jadi banyak dan kecil-kecil SKS-nya, 4 SKS, 3 SKS, bahkan ada yang 2 SKS begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tidak mendukung, artinya akan sulit mendukung pencapaian kompetensi yang kita inginkan ya Bapak Ibu ya. Pada umumnya begitu. Maka dari itu Bapak Ibu banyak perguruan tinggi
untuk prodi-prodi yang kompetensinya itu begitu kuat dituntut Bapak Ibu, dia menggunakan dalam bentuk modul. Ya, jadi modul 1 modul 1 2 untuk semester 1, lalu di semester 3-nya pakai 2 modul atau 3 modul silakan. Lalu di semester 3-nya pakai 3 modul dan seterusnya seperti itu. Sehingga mata kuliahnya lebih sederhana. Ini kalau Bapak Ibu berminat ya, seperti di kedokteran itu pakai moduler gitu. Dan saya kemarin ke Maastricht, ke Universitas Maastricht di Belanda, lalu di Groningen, lalu di Hans, lalu di Delft, Bapak Ibu. Ya hampir semua perguruan tinggi di Eropa itu menggunakan blok memang kurikulumnya. Jadi satu semester itu mahasiswa mengambil mata kuliah dalam bentuk blok itu tidak banyak, Bapak Ibu. Walaupun jam belajarnya tetap, yaitu misalnya 20 SKS, jam belajarnya sekian itu tetap. Tapi yang diambil mata kuliahnya tidak banyak. Ada blok 1, blok 2, ada blok 3 gitu, Bapak. Ada 3 blok, 4 blok gitu. Nah, kalau di kita itu kan mata kuliahnya kecil-kecil ya, Bapak Ibu ya, terutama yang di akademik gitu. Nah, mungkin barangkali bisa difikirkan untuk kalau belum ya, tapi kalau sudah ya, ya baik saja. Karena di permen itu dimungkinkan nanti mata kuliah itu dalam bentuk blok ya, permen 53. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mahasiswa magang mungkin mulai dari belajar di luar kampus, mulai dari semester 6 ini Bapak Ibu mungkin mulai dilepas mahasiswa ke sana. Atau semester 5 juga boleh ya. Jadi kalau di kebidanan barangkali mulai semester 5 mulai dikenalkan, kemudian di semester 6, 7, dan 8 ini ya. Seperti itu. Nah, itu adalah struktur kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran, digambarkan dalam peta kompetensi, serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui mata kuliah pilihan. Nah, itu menurut Lampetikes kriteria 6.8 ini saya ambilkan ini. Apakah ini masih berlaku, Bapak Ibu? Ya kita tunggu ini, karena Lampetikes juga melakukan benar-benar ini, Bapak Ibu. Nah, itu tentang struktur kurikulum. Nah, kalau begitu saya coba ini Bapak Ibu mengadopsi ini. Moga-moga ini masih update. Tapi kalau belum update, monggo nanti diupdate. Saya berkesempatan membaca buku pedoman penyelenggaraan program studi pendidikan profesi kebidanan, ya yang saya ambil dari Kemenkes tahun 2019. Saya tidak tahu apakah ini masih dipakai atau tidak. Nah, menarik Bapak Ibu. Jadi untuk pendidikan sarjana terapannya itu tahun pertama, tahun 1, tahun 2, tahun 3, ini dia belajar apa saja. Ini sudah ada. Tahun ketiga belajar apa saja. Yang belum ada, belajar ini ya konsep kebidanan, ilmu biomedik, ilmu sosial, praktek keterampilan dasar kebidanan, komunikasi efektif ini yang belum ada adalah SKL-nya ini ya Bapak Ibu, atau CPL-nya belum ada ini. Nah, ini tahun pertama kira-kira CPL yang mana? Itu maksud saya ya Bapak Ibu. Lalu tahun kedua dia belajar tentang ilmu perilaku, ya praktek kebidanan dan seterusnya, CPL-nya yang mana gitu ya Bapak Ibu. Jadi CPL-nya ini ditetapkan ya di apa namanya ya ditetapkan dalam setiap tahun ya. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu ditanya oleh asesor, misalnya CPL ini dinilai di semester berapa, di tahun keberapa, Bapak Ibu bisa menyampaikan, oh ini CPL yang nomor 3, ini CPL 3, ini nanti ditempuh oleh mahasiswa di semester eh, 3 ya tahun kedua. Nah, dinilai di situ. Karena kadang-kadang ada asesor yang menanyakan ini. Setiap CPL ini dinilai di mata kuliah apa, di semester berapa, di tahun keberapa gitu ya. Karena dia ingin tahu ini progres pencapaian CPL-nya kayak apa. Lalu yang tahapan profesi tahun berapa 5 plus plus ya ini ya. Nah, itu kemampuannya bla bla ini praktikum asuhan kebidanan holistik dan seterusnya itu untuk CPL yang mana ya. Nah, demikian Bapak Ibu, nanti moga-moga apa namanya dari matrik yang saya ambil dari buku panduan ini, pedoman penyelenggaraan program studi pendidikan profesi bidan ini, Bapak Ibu bisa terinspirasi untuk membuat struktur kurikulum yang lebih kelihatan ini jenjang kemampuannya seperti apa, ya. Lalu berikutnya lagi tentang apa ya Bapak Ibu? Tentang ini ya Bapak Ibu. Tentang SKS tadi sudah tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi di permen yang baru itu untuk diploma 3 108 tidak ada perubahan Bapak Ibu. Cara ngitungnya 6 semester dikalikan 18 SKS
ketemu 108. Jadi normalnya belajar itu per semesternya 18 SKS Bapak Ibu. Ini kira-kira mahasiswa belajar selama sekitar per harinya 8 jam. Ya, standar internasional 8, 8, tambah 8, 8 belajar, 8 istirahat, 8 untuk interaksi sosial. Lalu sarjana terapan juga demikian 144, ngitungnya dari 8 semester dikalikan 18 ketemunya 144 ya. Dengan masa tempuh kurikulum 8 semester. Kalau Diplomatika masa tempuhnya adalah 6 semester. Nah, yang berubah adalah profesi, Bapak Ibu. Profesi dulu permen yang lama 24 SKS. Sekarang berubah dari 36. Dari mana 36? Ya dari 2 semester dikalikan 8. Ya ketemu 36. Dengan masa tempuh kurikulum adalah 2 semester. Ini ya Bapak Ibu, yang lain-lain tidak saya bahas. Nah, kemudian kelulusan sekarang Bapak Ibu, tugas akhir ini. Nah, tugas akhir ini. Diplomatika, tugas akhir dalam bentuk prototipe. Ya, proyek atau bentuk tugas akhir yang lainnya. Ya. Sedangkan untuk sarjana terapan, kalau dulu barangkali banyak yang skripsi ya Bapak Ibu ya. Sekarang tidak aja skripsi, ada pilihan prototipe, project ataupun bentuk tugas akhir yang lainnya. Ya, ada pilihannya. Bukan dihilangkan tapi menjadi pilihan gitu ya Bapak Ibu. Kan dulu awalnya ada isu bahwasanya skripsi, tesis, disertasi dihapuskan. Oh tidak. Ya, tetap ada sebagai pilihan untuk tugas akhir. Nah, kemudian pendidikan profesi kosong, tidak ada penjelasannya di Permen 53. Lalu untuk lulus ya, mahasiswa diploma 2, 3 ada wajib magang 1 semester dengan 20 SKS. Ya, berarti kalau 6 semester, 1 semesternya ini perlu magang ini Bapak Ibu. 1 semester ini. Berarti mungkin di semester kalau Diplomatika mungkin barangkali di semester 5 ya Bapak Ibu ya. 6 tugas akhir. Kalau di semester kalau untuk diploma 4 ya wajib magang 1 semester juga, itu diletakkan di semester 7 biasanya. Ya 20 SKS ini Bapak Ibu. Nah, ini wajib harus terpenuhi Bapak Ibu. Kalau tidak pakai magang 1 semester itu bukan vokasi namanya. Vokasi itu pencirinya adalah magang. Magang di tempat kerja nanti kalau dia lulus itu. Nah, pertanyaannya kalau tugas akhir itu nanti bisa macam-macam, tugas akhir bisa macam-macam. Ya, bisa tadi membuat laporan, skripsi, tesis, disertasi untuk S2, S3. Nah, perlu akhir ini harus menuju pada CPL tugas akhir tertentu. Jadi Bapak Ibu tetapkan ya CPL tugas akhir ini Pak. CPL tugas akhirnya apa ini? Misalnya CPL Prodi itu ada 10 misalnya. Nah, untuk CPL tugas akhir ditetapkan ada 6 CPL untuk tugas akhir. Nah, pilihan-pilihan itu selama bisa mendukung pencapaian CPL tugas akhir tidak menjadi masalah. Ya, misalnya mahasiswa memilih prototipe, ya, lalu sesuai dengan pencapaian CPLTA, ya, oke. Atau project, ya, project di rumah sakit, nah, misalnya begitu. Lalu project itu dia membuat laporan dan laporannya dan dipertanggungjawabkan, ya, pada saat dia tugas akhir sesuai dengan CPL-nya, ya monggo silakan gitu ya. Nah, kalau itu menjadi keputusan sebagai standar, ya ada pilihan tugas akhir, maka sebaiknya Bapak Ibu menyusun panduan tugas akhir yang menjelaskan pilihan-pilihan ini. Kalau nanti pilihannya membuat kertas kerja kayak apa, kalau membuat apa namanya Diplomatika skripsi kayak apa, lalu kalau prototipe kayak apa, kalau proyek kayak apa, atau bentuk yang lainnya kayak apa, ya silakan saja Bapak Ibu. Ya, kalau di kebidanan tidak mungkin membuat prototipe ya Bapak Ibu ya. Ini biasanya di teknik ini membuat prototipe ini. Yang ada mungkin project ya, project. Nah, itu cara apa namanya bagaimana kita merancang tugas akhir dengan beberapa pilihan, yaitu dengan cara menetapkan CPL tugas akhirnya seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu. Bu, apakah waktunya sudah habis atau masih cukup, Bu? Saya masih ada 3 slide ini. Halo? Baik Bapak, nggih, dipersilakan Bapak pendekatan dari kita jurusan nggih. Oh ya, Monggo. baik Bu. Nggih. Jadi 3 slide ini saya ingin manfaatkan Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah terkait dengan masa tempuh kurikulum sesuai permen ini. Masa tempuh kurikulum itu dikatakan bahwasannya 2 semester itu untuk 1 tahun akademik. Jadi 1 tahun akademik itu
2 semester. Ya, lalu di antara 2 semester itu ada semester antara. Ya, diperbolehkan ini menggunakan semester antara. Lalu beban belajar dinyatakan dalam bentuk SKS. Satu SKS-nya setara dengan 45 jam per semester. Ya, satu SKS itu sama dengan 45 jam. Nah, ini kalau diuraikan Bapak Ibu itu sama dengan 170 menit per minggu dikalikan 16 minggu. Ya, 16 minggu itu sama dengan 45 jam ini. Ya, Bapak Ibu. Lalu bentuk pembelajarannya macam-macam ini, Pak. Masih seperti dulu. Ada kuliah responsi tutorial, ada praktikum, praktek studio, dan lain-lain. Dan ini bisa dilaksanakan dalam bentuk melalui kegiatan belajar terbimbing ini. Ini tatap muka itu loh Bapak Ibu. Tatap muka, yang dulu istilahnya tatap muka dengan dosen. Lalu kegiatan penugasan terstruktur, berarti masih harus ada ini di minggu itu mahasiswa mengerjakan tugas ya, dan kegiatan mandiri. Jadi komponen yang dulu itu masih ada. Tatap muka, terstruktur mengerjakan tugas, lalu belajar mandiri ya. Itu masih ada di dalam Permen 53 pasal 15, nggih. Lalu berikutnya lagi adalah Bapak Ibu harus menyusun perencanaan proses pembelajaran ini. RPS itu loh Bapak Ibu, RPS. Nah, di mana RPS itu di dalam pasal 11 itu dinyatakan bahwasanya berisi tentang capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah, cara mencapainya berarti berisi metode pembelajaran, lalu cara menilainya berarti bentuk-bentuk penilaian, lalu RPS ini disusun oleh dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah. Lalu berikutnya pasal 13, pelaksanaan pembelajaran ini berdasarkan RPS. Jadi kalau RPS-nya sudah ada, ya dipakai Pak, dilaksanakan pembelajaran itu sesuai RPS. Jangan sampai RPS-nya ada, tapi kuliahnya tidak menggunakan RPS ya. Nah itu yang tidak diinginkan ya Bapak Ibu. Jadi pelaksanaan proses pembelajaran ini betul-betul harus sesuai dengan perencanaan proses pembelajaran. Lalu yang berikutnya lagi pasal 24 penilaian proses pembelajaran ini ya Bapak Ibu ya. Nah itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian kalau soal RPS ini Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam permen itu yang ada ini ya yang ada ini Bapak Ibu ini saya tulis kembali di sini bahwasanya RPS itu harus ada capaian pembelajaran ya lalu eh, strategi dan metode pembelajaran ini sama dengan RPS yang lalu ya Bapak Ibu. Cara menilainya ini juga seperti yang lalu ya melalui indikator, melalui kriteria penilaian, lalu bentuk pembelajaran. Nah, ini di pasal yang di pasal 12 ini tidak ada bentuk pembelajarannya. Maka Bapak Ibu bisa melihat bentuk pembelajarannya ini di pasal 16 ayat 2 ya. Lalu Bapak Ibu eh, lihat lagi di permen itu, yaitu waktu belajar sesuai dengan bobot SKS. Jadi kalau RPS itu tidak ada waktu belajarnya, ya pasti tidak bisa jalan gitu ya, karena setiap mata kuliah itu ditentukan bobotnya. Lalu yang berikutnya adalah ada istilah CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah di pasal 8 ayat 5. Ya, sehingga di dalam RPS itu Bapak Ibu harus menjabarkan capaian pembelajaran lulusan dalam bentuk CPL. Ya, lalu yang lain-lain Bapak Ibu, yang lain-lain komponen apa saja yang diperlukan. Monggo silakan. Jadi komponen RPS Bapak Ibu ya itu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi Bapak Ibu apa saja. Kalau minimalnya ya ini tadi cuma 3 ini minimalnya ya minimalnya ini. Tetapi perguruan tinggi bisa menambah misalnya tetap menggunakan RPS dengan unsur yang seperti kemarin ya boleh-boleh saja. Tidak ada larangan Bapak Ibu. Ya tidak ada larangan. Silakan saja asalkan itu ditetapkan. Termasuk formatnya ya Bapak Ibu. Formatnya apakah formatnya masih menggunakan format yang lama dulu yang sudah disepakati? Ya asalkan tidak melanggar 3 butir ini harus ada, 4 butir ini harus ada, ya enggak apa-apa. Ya enggak menjadi masalah Bapak Ibu. Tidak serta-merta dengan adanya Permen 53 bahwasanya perencanaan proses pembelajaran itu hanya tertulis ada ini saja di pasal 12, lalu RPS yang lama dibuat dengan RPS yang baru dengan isinya cuma 4 ini saja. Lalu namanya diganti P3 nah, gitu ya. Ya, saya kira ini terlalu lebay ini Bapak Ibu ya. Tidak perlu lebay seperti itu. Jadi tetap kita mengikuti permen ini, tetapi kita apa namanya memiliki keleluasaan menggunakan standar kita masing-masing ya ditetapkan.
yang melebihi dari standar yang ditetapkan ini. Ini kan standar minimalnya, ya tetap. Nah, saran saya Bapak Ibu RPS ini Bapak Ibu sebaiknya sama dalam satu PT, ya jangan beda-beda ini formatnya, ya formatnya, isinya dan sebagainya. Itu usahakan sama Bapak Ibu, jangan berbeda-beda. Apalagi satu prodi, jangan berbeda-beda karena dosennya pernah mengikuti workshop yang berbeda, gitu ya. Jangan begitu ya Bapak Ibu. Jadi RPS ini biar ditetapkan oleh apa kantor penjaminan mutu masing-masing di tempatnya Bapak Ibu bersama dengan apa namanya pusat pengembangan pendidikan. Kalau di tempat saya yang menetapkan RPS itu adalah eh, kantor penjaminan mutu sebagai dokumen, tetapi bentuknya kayak apa, isinya kayak apa, itu dibicarakan oleh lembaga pengembangan pendidikan, ya bersama penjaminan mutu. Lalu yang menetapkan penjaminan mutu karena ini menjadi formulir ya dari penetapan penjaminan mutu, ya seperti itu. Nah, itu lalu SKS ini Bapak Ibu. Kalau dulu SKS-nya kan kuliah responsi tutorial 50 menit, 60 menit, 60 menit, 170 menit. Ini tadi yang saya sampaikan 144 satu SKS sama dengan 45 jam itu sama dengan 170 menit kalikan 16 sama dengan 2.720. Ini kalau dijadikan jam sama dengan 45 jam, ya. Di situ Bapak Ibu. Lalu kalau dulu 170 menit ini untuk kuliah responsi tutorial dibagi begini. Ya 50, 60, 60, 170 menit. Lalu untuk seminar 100 tatap muka, lalu 70 kegiatan mandiri. Di Permen 53 itu diatur sendiri oleh perguruan tinggi masing-masing melalui SPMI-nya. Begini. Lalu perguruan tinggi bingung ini, gimana ini ngaturnya? Bagaimana kalau tetap seperti dulu saja? Tetap seperti ini? Ya enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa kalau tetap seperti dulu. Asalkan itu nanti ditetapkan sebagai SPMI oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, pada umumnya perguruan tinggi apa tetap menggunakan yang sama karena ternyata banyak perguruan tinggi yang mengaku untuk merubah tatap muka 50 menit menjadi misalnya 30 menit atau menjadi 60 menit itu membuat jadwalnya sulit, Pak, gitu ya. Sulit sekali gitu ya membuat jadwal perkuliahannya. Jadi sudah sementara ini kita tetap saja sampai nanti ada hasil evaluasi teman-teman apakah tatap muka 50 menit ini akan berubah menjadi 30 menit, memperbanyak prakteknya gitu ya, nanti keputusan berikutnya. Tapi untuk saat ini pada umumnya masih tetap menggunakan jam yang sama. Tetapi yang penting dari Permen 53 itu bahwasanya pengaturannya itu sekarang sudah dibebaskan pada masing-masing perguruan tinggi ya Bapak Ibu. Itu yang apa namanya fleksibilitas terkait dengan pengaturan jam belajar. Lalu pelaksanaan proses pembelajaran sekarang Bapak Ibu proses pembelajaran itu lebih fleksibel begitu ya. Di antaranya Bapak Ibu di antara fleksibilitas itu proses pembelajaran bisa dilakukan dengan tatap muka ini ya atau menggunakan pembelajaran jarak jauh secara daring ya seperti sekarang ini ya atau menggunakan hybrid ini. Oh yang sekarang ini hybrid ya Bapak Ibu ya. Ada yang di ruangan, ada yang di apa namanya di Zoom ya. Jadi bisa tiga ini Pak, bisa tatap muka, jarak jauh dan hybrid. Ya, kalau dulu kan tidak ada di dalam permen ini. Nah, sehingga banyak perguruan tinggi yang sekarang bersyukur ini. Ya, kuliahnya bisa dilakukan secara daring dan hybrid tanpa harus mengambil kebijakan dari perguruan tinggi masing-masing. Ya, lalu keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studinya. Nah, ini untuk sistem yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kurikulum MEMES ya Bapak Ibu. MEMES, MEMES multi entry multi exit system ini Bapak Ibu. Ya, ini dulu pernah digagas oleh kementerian ada kurikulum model MEMES ini. Tapi kalau dalam bidang Bapak Ibu kayaknya akan sulit ini kalau MEMES ini ya. MEMES itu gini Bapak Ibu, tahun kedua mahasiswa bisa tidak melanjutkan studinya karena alasan tertentu. Lalu dia keluar mendapatkan surat keterangan, transkrip, dan mendapatkan satu sertifikasi kompetensi tertentu. Lalu dia kerja tahun kedua itu. Lalu setelah dia dapat duit lagi, dia punya uang, lalu di tahun ketiga dia kembali, Bapak Ibu melanjutkan tahun ketiga keempatnya. Ternyata setelah tahun ketiga dia juga ada masalah lagi, dia keluar lagi.
Nah, dia dapat surat keterangan, dia sudah menempuh sampai tahun ketiga. Lalu dapat sertifikasi kompetensi, karena sebelum keluar dia harus melakukan uji sertifikasi kompetensi dulu, sehingga dia bisa kerja. Nah, setelah kerja dari tahun ketiga itu, Bapak Ibu, dengan bekal surat keterangan dan sertifikasi kompetensi di semester 2 dan 3, dia bekerja selama 10 tahun ini, Bapak Ibu. Setelah 10 tahun, dia kok kepikiran ngambil sarjananya, dia kembali lagi mengambil sarjananya, sehingga menyelesaikan tahun keempatnya. Nah, itu yang disebut dengan memes. Nah, itu dulu mau diterapkan di vokasi, Bapak Ibu. Karena mau niru Australia. Australia itu sistem pendidikannya sebagian besar menggunakan memes ini. Demikian, Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi implementasi Permen Dikbudristek 53 tahun 2023 dalam pengembangan kurikulum. Saya kembalikan ke Ibu moderator, ya, Ibu MC, Ibu Ari.